Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, Bapak Dekan yang kita hormati, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang kita hormati, Bapak former Dean kita, Bapak Syahrial Sarif, kemudian Bapak Ibu senior alumni Fakultas Ekonomi, Bapak Ibu dosen dan tendik Fakultas Ekonomi tercinta. Kemudian banyak sekali nih teman-teman dari luar Fakultas Ekonomi, baik dari Pekanbaru, karena kita flyersnya kita share kemana-mana, kita tahu bahwa narasumber kita kali ini memang sangat spesial. Jadi ada teman-teman dari adik-adik kelasnya Dr. Fadil juga ikut waktu SMP, waktu SD, ini ikut hadir pada malam hari ini. Kemudian juga banyak sekali yang hadir pada malam hari ini karena kita juga ikutan di live kan di YouTube Fakultas Ekonomi, sehingga yang nanti tidak bisa ikut di Zoom bisa melihat Fakultas Ekonomi. Narasumber kita kali ini yang saya pinjem dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau ini sangat istimewa karena dalam usianya yang masih sangat muda sudah luar biasa pencapaian baik akademiknya maupun praktikalnya, evidence base-nya, dan keilmuan khususnya di bidang jantung, kardiovaskular dan apa istilahnya saya nggak tahu, pokoknya penyakit jantung dan kardiovaskular. Saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita, Bapak Muhammad Fadil yang lahir Mei 31, 1980. Beliau menamatkan S1-nya di FK Unan mulai tahun 2005, kemudian 2012 menyambung di Universitas Indonesia, Jakarta, kemudian menyambung lagi tahun 2013, Acute Intensive Cardiac Care Division Cardio Intervention, Department Cardiology and Vascular Medicine, School of Medicine, University of Indonesia. Kemudian ikut 2016 Interventional Cardiology Fellowship di Finlandia, luar biasa. Dan pengalamannya selain dulu seangkatan saya menjadi ketua BEM, kemudian chairman dari Indonesian Heart Association Branch Padang sampai saat ini. Simposiumnya banyak sekali, sering menjadi speaker juga. Kemudian yang paling menarik bagi saya dari CV yang beliau berikan kepada saya, saat ini sudah sampai total load test performnya 1.740. Luar biasa kasus yang beliau tangani. Karena saya mungkin juga termasuk yang non medis, jadi tahunya sedikit-sedikit mengenai jantung, dan seminar kita merupakan bagian dari bentuk program Fakultas Ekonomi Peduli, Bapak Ibu. Saya akan cerita sedikit sejarahnya. Jadi Fakultas Ekonomi Peduli ini dibentuk atas respon cepat humanity kita terhadap kolega kita yang saat itu terkena dari COVID-19. Ada 4 orang, dan kebetulan sekarang ada hadir di sini Bapak Ibu yang sempat terimbas oleh COVID-19, tapi alhamdulillah pada hari ini sudah dites, sudah negatif. Dan untuk itu kita dibentuk ya, diminta oleh Pak Dekan untuk membuat Fakultas Ekonomi Peduli, yang kebetulan saya di sini sebagai PIC-nya, dan kita membantu memberikan bentuk empati dan juga meluruskan stigma-stigma bahwa pasien COVID itu bukan aib, dan kemudian pasien COVID itu jangan dijauhi, tapi justru kita harus ada semacam people to people atau humanity connections di sini untuk membantu memberikan support moral kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah tentu ini akan memberikan perasaan semangat dan support moral kepada Bapak Ibu yang terkena COVID. Dan kita tahu juga bahwa Sumatera Barat saat ini walaupun tertinggi juga tapi masih menyebar di mana-mana, banyak imported case, sehingga ini linkage dari kawal COVID yang kita bentuk, dan kemudian saya berpikir kenapa tidak Bapak Ibu yang non medis untuk diberikan pengetahuan
karena banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat akibat ketidaktahuan dari awal atau identifikasi dini, sehingga tiba-tiba saja banyak penyakit yang muncul tanpa disadari gitu, dan akhirnya berimbas kepada bahkan kematian, yang kita tahu bahwa penyakit jantung juga merupakan salah satu penyakit silent killer terbesar ya, tertinggi ya di Indonesia, Pak Dr. Fadil. Jadi atas dasar itu kita berencana untuk membuat semacam program talk show, jadi ngobrol santai, jadi nggak serius-serius, tapi silahkan Bapak Ibu yang punya gejala atau curiga dengan kesehatan, baik di Fakultas Ekonomi maupun pada siapapun, kita berusaha untuk menjadikan bridging di sini antara medis dan non medis. Jadi biasanya kalau Pak Dr. Fadil bicaranya banyak di Fakultas Kedokteran atau khusus jantung, nah saat ini kita bawa nih ke yang non medis di bidang sosial, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang ingin kita serap dan ingin kita tanyakan gitu. Yang saya juga pasien dari Dr. Fadil sendiri sebenarnya. Tidak berpanjang-panjang Bapak Ibu, kita nanti akan bincang-bincang santai saja. Silahkan nanti Bapak Ibu bertanya, kita dengarkan dulu penjelasan Pak Dr. Fadil tentang talk show ya, nanti akan ada guidance pertanyaan yang sudah saya berikan kepada beliau yang akan dijelaskan oleh Pak Dr. Fadil. Tanpa berpanjang-panjang, sebelum kita membuka acara ini, tentu kita minta kata sambutan dari Bapak Dr. Eva Yunedi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Silakan Pak Dr. Eva, waktu dan hormat kita berikan. Baik, terima kasih Dr. Sari Lenggogeni, Koordinator FE Peduli, Direktur TDC juga. Apalagi ya Bu Riri, banyak jabatan beliau, saya lupa banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Syahrial Sarif, Dekan Fakultas Ekonomi periode 2004-2008. Jadi tidak ada istilahnya mantan dekan ya. Beliau dekan sampai sekarang, periodenya 2004-2008. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen senior saya, guru saya yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu alumni Fakultas Ekonomi UNAN yang hadir pada kesempatan ini. Juga Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, semuanya salam sehat. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa tiba-tiba Fakultas Ekonomi bicara kesehatan? Iya, sebelum saya lupa, saya tadi mohon maaf lupa Pak Dr. Fadil. Lupa saya sapa. Terima kasih Pak Dr. Fadil yang sudah bersedia berkenan hadir malam hari ini ya, sharing ilmu tentang jantung. Ya. Nah Bapak Ibu, ya ini memang mungkin ada yang bertanya kenapa kita kemudian Fakultas Ekonomi tiba-tiba mengadakan acara tentang jantung ya, sekitar jantung. Ini di luar kompetensi kita semuanya ya, di Fakultas Ekonomi. Tapi sejak era COVID ini kita banyak di rumah ya Dr. Fadil. Betul Pak. Karena sering di rumah ini banyak makan makanan yang enak-enak gitu. Karena sering banyak makanan yang enak-enak mungkin ini ya timbangannya juga nambah, kemudian mungkin saluran pembuluh darahnya mulai sedikit terganggu gitu ya. Nanti dampaknya juga akhirnya ke jantung kali ya. Nah, ya makanya pada malam hari ini kita ngobrol santai tentang jantung ya. Untuk meningkatkan literasi ya kita semuanya sehingga nanti mampu mencegah, dapat mencegah supaya terhindar ya dari penyakit yang berhubungan dengan jantung. Dan ini membuktikan bahwa FE juga peduli dengan isu-isu kesehatan karena kami yakin
dosen teknik tidak akan bisa menjalankan tugas kalau seandainya tidak sehat. Ya, tujuan-tujuan kita di fakultas tidak bisa kita wujudkan bersama kalau tidak sehat. Ya. Jadi ini prioritas utama, sehingga nanti dengan seri talk show ya yang dikomandoi oleh Ibu Dr. Sari Lenggogeni meningkatkan literasi, pengetahuan dan kita dapatkan sumber ilmu dari ahlinya. Jadi bukan dari hoax ya, bukan dari sumber yang mungkin agak sulit kita pertanggungjawabkan. Sehingga malam hari ini kita alhamdulillah bisa bersama Pak Fadil, Dr. Fadil, ya. Beliau ini luar biasa ya, dosen di Fakultas Kedokteran dan sangat aktif ya, dan juga sudah sangat banyak menangani pasien, dan tentu beliau banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran malam hari ini. Bapak Ibu tidak berpanjang-panjang, menurut informasi Dr. Sari Lenggogeni, tanggal 22 juga ada ya Bu Sari, ini acara peduli, FE peduli tentang kesehatan. Itu dari Unpad nanti Pak Dekan. Dr. Rin dari Unpad ya. Dokter, ya dari Kardio Unpad. Dari Kardio Unpad ya. Ya, saya kira demikian Bu Riri, sekedar hantaran kata dari kami. Selamat mengikuti talkshow ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, kata sambutan yang picky sekali dan cukup memberikan, sangat informatif untuk memberikan latar belakang mengapa FE Peduli ini ada dan program-program apa yang akan kita lakukan. Next week juga ada nih Pak Dr. Fadil, kita undang dokterin juga, beliau juga sangat bersedia untuk berbicara tentang hipertensi. Nah, tapi saatnya untuk malam minggu kali ini kita pengen ngobrol banyak tentang jantung. Karena kenapa ini juga Pak Dekan? Karena saya melihat ya ada kecenderungan mungkin di kalangan dosen atau di kalangan profesional, banyak kita lihat tiba-tiba kematian mendadak nih. Nah, apakah karena beban kerja yang berat, ini mengisi SKT, BKD dan lain sebagainya, atau apapun bentuknya, atau terlalu apa, saya tidak tahu di sini apa penyebabnya. Jadi kita yang awam ini kita pengen tahu, kita jangan sampai hal ini terjadi kepada diri kita sendiri gitu, atau kepada siapapun ya. Atau mungkin juga ini saya lihat teman-teman runners juga ada, Dr. Fadil juga runners juga, itu juga tiba-tiba ada kematian mendadak pada saat habis berlari, habis olahraga dan lain sebagainya. Ini juga menjadi suatu pertanyaan. Tetapi sebelum kita bertanya panjang lebar, kita akan Fadil akan cerita dikit lah nih, mungkin secara umum jantung itu apa saja, penyakitnya apa saja, bagiannya apa saja, kemudian bagaimana tren kematiannya di Indonesia maupun di global. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan semacam tanya jawab dan nanti ada session sekitar setengah jam atau 1 jam terakhir kita session question and answer. Jadi silakan Bapak Ibu yang konsul gratis ya Pak Dr. Fadil ya. Malam hari ini kita berikan kesempatan yang punya keluhan, mungkin jantungnya berdebar-debar gitu ya kalau melihat siapa gitu ya, ini ada apa, atau mungkin keringetan gitu ya, kalau udah mulai cemas, takut tiba-tiba keringet dingin, ini ada apa gitu. Dan apakah hanya mungkin usia-usia 40 tahun atau 30 tahun ke atas aja ini banyak pasien jantung atau bagaimana gitu. Jadi nanti kita akan lakukan tanya jawab, tapi sebelumnya kita minta dulu secara umum apa pandangan Pak Dr. Fadil tentang jantung saat ini di Indonesia. Silakan Pak Dr. Fadil. Baik, terima kasih Bu Riri atas perkenalan yang sangat baik sekali. Saya merasa tersanjung bisa menjadi tamu kehormatan di Fakultas Ekonomi dan Keluarga Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Selamat malam dan assalamualaikum juga kepada Bapak Dekan. Terima kasih atas undangannya Pak Dekan. Semoga dengan ikutnya saya menjadi tamu dan juga bisa menjadi bagian dari Keluarga Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, juga nanti bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita, baik itu
dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan juga Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kita kan memang satu keluarga Universitas Andalas. Begitu juga saya lihat juga banyak teman-teman lain di luar dari Fakultas Ekonomi. Saya ingin menyapa semuanya, dan kemudian terima kasih kepada Bapak Dekan periode sebelumnya Pak Syarial sudah bergabung juga, kemudian Buya Masud, guru saya Ibu Rahmi, dan juga mungkin tak bisa satu persatu saya sebutkan semuanya di sini. Baik, pada malam kali ini saya diminta untuk sedikit sharing atau berbagi tentang masalah penyakit jantung koroner. Seperti apa sih gejalanya? Apakah kita harus mulai waspada terhadap penyakit ini? Karena kadang sering sekali ketidaktahuan tentu menyebabkan kita menjadi lengah terhadap masalah ini, atau mungkin tahunya cuma sedikit-sedikit. Nah, itu juga bisa membuat kita jadi salah informasi atau bahkan cenderung memiliki persepsi yang salah, atau tidak mengetahui kondisi kesehatan atau kondisi dunia kedokteran di Indonesia sehingga memiliki persepsi kalau bisa berobatnya ke luar negeri saja gitu. Padahal serangan jantung kalau terjadinya di Padang nggak bisa dibawa kemana-mana, hanya bisa dilakukan di Padang ini karena pilot nggak mau bawa pasien serangan jantung keluar dari Padang pakai pesawatnya karena terlalu resikonya terlalu tinggi. Bahkan pasti tidak akan ditolak karena saya pernah bekerja sebagai dokter di Garuda, salah satu perusahaan komersil penerbangan. Baik, jadi mengenai apa sih itu penyakit jantung koroner, kenapa perlu kita ketahui? Mungkin kita sedikit belajar dari beberapa orang public figure kita, bukannya kita mau membicarakan orang yang sudah meninggal, tapi kita bisa menarik pelajaran. Seperti almarhum Bapak Haji Mas Said atau almarhum Ashraf Sinclair, seperti itu. Mereka usia masih masih muda, tapi kemudian kenapa kok tiba-tiba bisa meninggal mendadak gitu? Apa yang membuat mereka bisa meninggal mendadak? Nah, jadi salah satu penyebab meninggal mendadak adalah acute coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Sindroma koroner akut ini adalah suatu penyakit kumpulan gejala yang bisa mengenai siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa usianya tua atau bisa juga muda. Lantas, apakah saya termasuk orang yang memiliki peluang untuk terkena serangan jantung sehingga bisa menyebabkan meninggal mendadak? Ya, itu yang harus kita deteksi dari dini. Deteksi dari dini itulah merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah saya ataukah saudara kita atau mungkin ayah kita memiliki peluang untuk terkena serangan jantung. Nah, jadi ada yang disebut dengan namanya faktor risiko penyakit jantung koroner. Kalau orang sakit malaria itu jelas penyebabnya adalah digigit nyamuk malaria. Tapi kalau penyakit jantung koroner itu tidak jelas penyebabnya apa. Nah, itu yang disebut dengan faktor risiko. Semakin banyak faktor risiko yang kita miliki, maka semakin tinggi peluang kita untuk serangan jantung. Faktor risiko inilah yang harus kita waspadai. Nah, ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, atau ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Kita mulai dari faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi atau yang tidak bisa kita kontrol. Seperti contohnya jenis kelamin. Kalau laki-laki, itu resiko untuk terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak memiliki hormon estrogen, berbeda dengan perempuan yang memiliki hormon estrogen. Hormon estrogen itu membuat pembuluh darahnya lebih elastis dan lebih fleksibel. Itu adalah anugerah dari Allah untuk kaum wanita supaya jangan sampai ketika mengandung atau kemudian melahirkan dengan beban yang begitu besar, kemudian terjadi juga serangan jantung. Cukup bapak-bapak saja yang terkena serangan jantung. Tapi bila sudah memasuki usia menopause, maka resiko wanita dan pria untuk terjadi serangan jantung itu sama. Nah, jadi itu yang pertama harus kita kenali. Kemudian selain jenis kelamin, ada juga usia. Semakin bertambah usia, maka semakin tinggi resiko untuk terkena serangan jantung. Misalnya, apakah orang dengan usia di atas 50 tahun dengan di bawah 50 tahun, mana yang risikonya lebih tinggi untuk terkena serangan jantung? Tentu yang usia lebih di atas 50 tahun dibandingkan yang yang tidak. Kemudian selain usia, ada yang disebut dengan namanya riwayat keluarga atau family history.
Misalnya saya dilahirkan dengan ayah yang pernah terkena serangan jantung, maka peluang si anak untuk terkena serangan jantung juga lebih tinggi dibandingkan misalnya si orang yang keluarganya tidak pernah memiliki serangan jantung. Dan ini tidak bisa kita kontrol. Tentu kita, kalau bisa kita berdoa, mudah-mudahan kita lahir dalam keluarga yang berbakat main piano gitu. Tapi ternyata itu kan tidak, kita tidak bisa begitu. Ya Allah menakdirkan kita untuk lahir dalam ayah yang memiliki resiko terkena hipertensi contohnya. Ayah saya meninggal karena stroke hemoragik, maka peluang saya untuk terkena hipertensi ataupun stroke juga sama beratnya. Jadi ini yang disebut dengan namanya faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi. Itu semua diberikan oleh Tuhan kita kepada kita terimalah dengan lapang dada. Dan bagaimana caranya kita bisa mengontrol, karena ternyata ada faktor risiko yang bisa kita kontrol. Apa saja itu? Yang pertama adalah merokok. Merokok itu merupakan salah satu faktor risiko untuk terkena serangan jantung pada pasien penyakit jantung koroner. Jadi kalau dibandingkan orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, maka peluang perokok untuk terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien perokok itu lebih tinggi dari yang tidak perokok. Kemudian yang kedua adalah kadar kolesterol. Kadar kolesterol yang dimaksud adalah ada beberapa hal, tapi terutama yang paling kita soroti adalah LDL, low density lipoprotein. Itu yang disebut dengan namanya kolesterol jahat. Semakin tinggi kadar kolesterol kita, maka semakin tinggi juga peluang kita untuk terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, dari tadi saya sudah bicara antara serangan jantung dan henti jantung. Ada bedanya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian, selain kadar kolesterol, juga ada hal yang juga bisa menjadi faktor risiko. Antara lain hipertensi. Pada orang dengan hipertensi, itu risikonya untuk terkena serangan jantung juga lebih tinggi. Oleh karena itu, penderita hipertensi haruslah minum obat sampai tensinya mencapai kadar yang kita inginkan. Kadar yang kita inginkan itu sebaiknya di bawah 135 per 85. Tapi pada orang yang memiliki diabetes atau penyakit ginjal kronis, itu targetnya harus lebih bawah lagi, yaitu 130 per 80, seperti itu. Nah, normal memang dikatakan tidak hipertensi itu jika di bawah 140. Tapi kalau kita diminta untuk mencapai target, kalau bisa di bawah 135. Dikatakan normal itu tekanan darah antara 100 sampai 140 itu yang sistolik, dan diastoliknya antara 60 sampai 90. Itu yang dikatakan tekanan darahnya normal. Nah, harapan kita kalau pada pasien hipertensi harus makan obat rutin seumur hidup. Tujuannya untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Karena serangan jantung adalah salah satu komplikasi yang terberat dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian, selain hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi dan juga merokok, ada lagi beberapa hal yang juga harus kita waspadai. Antara lain adalah diabetes. Penderita diabetes itu memiliki peluang untuk terkena serangan jantung itu lebih tinggi daripada orang tanpa diabetes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terkena penyakit diabetes, harus diusahakan HbA1c-nya di bawah 6,5 atau gula darah puasanya harus di bawah 140, itu yang dikatakan terkontrol. Kalau misal lebih dari itu, berarti mungkin obatnya harus diperbaiki, atau mungkin harus dikombinasi, dan sebagainya. Selalu kontrol dengan... Ulang lagi Pak Fadil, apa tadi? HbA1c, Bu Rahmi. HbA1c itu adalah cara kita untuk menilai bagaimana kondisi gula darah kita selama 3 bulan terakhir. Kalau gula darahnya di atas 6,5, artinya kita harus alert nih. Berarti mungkin kita masih suka makan makanan yang manis, atau kita mungkin obatnya masih belum terkontrol, atau mungkin kita masih kurang olahraga, karena harapannya kalau olahraga itu dia mampu meningkatkan atau mengaktifkan kembali reseptor yang sudah cukup jenuh dengan kadar gula yang tinggi selama ini. Seperti itu. Nah, kemudian faktor resiko yang lain adalah obesitas. Semakin tinggi, semakin ada orang memiliki obesitas, maka semakin tinggi peluang untuk terkena serangan jantung. Obesitas itu bisa kita nilai dari BMI atau basal mass index namanya, atau body mass index, body mass index. Itu caranya dengan
bisa menilai dengan berat badan dan juga tinggi badan. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Dikatakan normal weight atau berat badan normal itu berkisar antara 18,5 sampai 25. Tapi kalau dikatakan obesitas itu kalau misalnya kita sudah 30. Jadi masing-masing kita bisa menghitung sendiri nih. Nah, contoh atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah. Dengan cara tinggi badan misalnya. Normal misalnya apakah contohnya nih Riri berat badannya sudah ideal atau belum nih? Misalnya nih tinggi 165. Berarti berat badannya adalah 165 dikurang 100, berarti berapa tuh? 65 kan? Dikurang lagi 10% dari 65. Jadi dikurang 6,5. Berarti berat badan Uni Riri idealnya kurang lebih 59. Nah, Riri udah sampai 59 belum gitu. Itu yang disebut dengan berat badan ideal. Nah, jadi ada target berat badan ideal dan ada juga pengelompokan berdasarkan dari BMI tadi atau Body Mass Index. Target kita mudah-mudahan kita mencapai normal weight karena dengan normal weight itu kita juga terhindar dari berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung koroner. Nah, jadi kurang lebih itulah beberapa hal yang harus diwaspadai untuk faktor risiko. Jadi saya ulang kembali supaya tidak lupa, faktor risiko yang masih bisa kita kontrol antara lain satu obesitas, ya. Jadi usahakan kita tidak obesitas. Yang kedua, hipertensi. Jadi kita harus memiliki tekanan darah yang normal. Tekanan darah sistolik di bawah 140 dan tekanan darah diastolik di bawah 90. Jadi hipertensi harus dijaga. Yang ketiga, diabetes. Ya, kita harus memiliki gula darah puasa normalnya itu di bawah 100. Itu yang tidak diabetes. Tapi bila Anda sudah terkena penyakit diabetes, usahakan HbA1c-nya di bawah 6,5. Artinya sudah terkontrol. Seperti itu. Terus yang keempat adalah kadar kolesterol. Kalau kadar kolesterol Anda LDL itu targetnya sebenarnya LDL ini tergantung kita termasuk kelompok risiko yang mana. Sebagai contoh misalnya kita contohkan kepada Pak Syarial misalnya. Pak Syarial mungkin usia sekitar 60-an ya Pak ya. Nah, mungkin kalau dari segi usia, kemudian dari jenis kelamin, ya udah mau hampir 70 ya Pak ya. Nah, mungkin tapi Bapak memiliki faktor risiko nggak yang saya sebutkan? Taruhlah misalnya ada gitu kan Pak ya. Oh, tidak ada. Nah, kalau Pak Syarial dengan usia sekitar 70, laki-laki, tidak memiliki faktor risiko sama sekali, berarti Pak Syarial masih dalam kondisi low risk kelompoknya, kelompok yang risiko rendah. Nah, target LDL Bapak kalau bisa berkisar di antara 160 sampai 120 seperti itu. Tapi kalau Bapak sudah masuk kelompok intermediate risk atau misalnya ternyata sudah risikonya sudah tinggi nih, ada faktor risiko atau ternyata penyakit diabetes juga meskipun sudah terkontrol. Nah, maka Bapak harus di bawah 100 LDL-nya, Pak. Jadi kalau Bapak melakukan medical check up, langsung lihat nih, LDL saya berapa ya? Gitu. Karena kalau dalam nilai normalnya, LDL itu dikatakan normal di bawah 150 gitu. Tapi kita termasuk kelompok yang mana nih? Kelompok yang risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi. Nah, kalau sudah pernah serangan jantung, udah pernah pasang cincin, itu pasti masuk dalam kelompok risiko sangat tinggi, very high risk. Nah, itu targetnya itu di bawah 55 LDL-nya, Pak. Berbeda dengan Pak Syarial yang masih low risk. Kalau low risk harus di bawah 150 itu udah oke. Tapi kalau intermediate risk misalnya, saya gitu kan, ada family history, terus ternyata saya juga hipertensi juga, atau kemudian saya juga ternyata ada diabetes juga, jadi faktor risiko saya lebih dari 3 nih. Saya masuk ke dalam kelompok yang very high risk. Jadi saya harus di bawah 70. Tapi kalau kelompoknya masih intermediate, mungkin di bawah 100. Jadi tergantung dari kelompok yang mana kita, Pak. Nah, biasanya kalau kita medical check up, dokter akan menghitung peluang kita termasuk dalam kelompok yang risiko rendah, risiko tinggi atau tidak, dan menunjukkan mana batasan yang harus kita capai, target yang mana yang harus kita capai. Nah, kadang target itu bisa dicapai dengan berbagai macam hal, bisa dengan pola hidup yang dimodifikasi, artinya lifestyle modification yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, dan atau mungkin juga perlu intervensi obat-obatan. Baik, itu tadi faktor resikonya. Nah, kemudian
bagaimana faktor risiko itu bisa membuat penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah, mungkin kita mulai dari anatominya. Jadi jantung kita berada di tengah-tengah, itu kayak mangga. Nah, kemudian seperti mangga itu, jadi dia agak sedikit belok ke kiri, sehingga persis di tengah-tengah dada, dan kemudian di permukaan jantung itu ada 3 pembuluh darah yang mendarahi jantung atau mendarahi otot jantung, supaya jantungnya bisa bergerak sebanyak 60-100 kali per menit. Nah, 3 buah pembuluh darah utama inilah yang disebut dengan pembuluh darah koroner atau coronary artery. Nah, dia ada tiga nih, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kirinya terbagi 2, ada yang kiri depan, ada yang kiri belakang. Jika ada mulai terjadi proses aterosklerosis, nah, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis adalah proses pengerasan dan pengkakuan dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu ibarat selang yang kalau tidak dijaga dengan baik, itu bisa berkerak dan berlumut. Nah, kerak dan lumut inilah yang disebut dengan namanya plak. Nah, plak ini pembentuknya adalah yaitu tadi LDL, kemudian lemak, kemudian rokok, tidak pernah berolahraga, hipertensi, gitu. Itu yang membuat terjadinya aterosklerosis atau pengerasan dan pengkakuan pembuluh darah sehingga timbulnya plak. Plak itu ibarat bisul tapi di dalam pembuluh darah. Nah, seperti itu, Pak. Semakin besar bisulnya, maka membuat aliran pembuluh darah itu semakin sempit. Nah, ketika pembuluh darah itu sudah menyempit, kemudian kita harus beraktivitas, mulailah timbul gejala. Kenapa? Karena tidak seimbangnya pasokan oksigen. Jadi ketidakseimbangan pasokan oksigen ini antara supply dan kebutuhan itu yang membuat timbullah gejala. Sama seperti misalnya kok sekarang banyak orang antri karena antri di pom bensin gitu. Itu karena tidak seimbangnya antara supply dan demand. Sepertinya halnya prinsip ekonomi ya Pak ya. Kalau misalnya supply nggak cukup, bisa-bisa harga tinggi dan orang menjerit kan gitu kan ya. Begitu juga dengan jantung kita. Jadi supply-nya nggak cukup. Kenapa? Karena sempit pembuluh darahnya. Akibatnya apa? Otot jantungnya menjerit. Sakit nih, kurang oksigen gitu. Nah, itulah yang akhirnya bermanifestasi kepada jantung kita gitu. Nah, gejalanya berupa nyeri dada. Awalnya kalau hanya penyempitan saja, nyeri dadanya dirasakan di saat aktivitas. Aktivitas seperti apa yang mulai dirasakan bila aktivitas yang lebih berat dari biasanya. Kalau misalnya mandi, biasanya belum terasa. Tapi kenapa kalau saya udah misalnya jalan kakinya 3 kilo, mulai nggak enak ya gitu. Atau tiba-tiba harus mengejar bus gitu. Oh, kok dadanya langsung nggak enak. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi manifestasi klinik atau gejala klinis. Biasanya nyeri dadanya itu timbul akibat aktivitas yang lebih berat dari biasa, itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika berjalan terburu-buru, suruh bagagehnya Pak, sakit dadonya. Nah, itu. Terus atau yang ketiga, disuruh jalan yang agak sedikit mendaki. Suruh naik janjang, kok nggak enak dadanya ya. Tapi kalau dia istirahat, kembali lagi. Gitu. Kenapa? Karena ketika istirahat, kembali lagi supply dan demand-nya berkurang. Jadi kan demand-nya nggak bertambah. Kenapa? Karena dia istirahat. Tapi kalau dia begageh lagi, demand-nya ketinggi. Nah, supply-nya kurang. Timbul lagi sakitnya. Nah, signifikan stenosis atau penyempitan tadi, itulah yang mengakibatkan terjadi imbalance antara supply dan demand. Dan itu terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang khasnya yang 3 hal tadi itu. Aktivitas yang lebih berat dari biasanya, atau kita berjalan terburu-buru, atau mendaki. Seperti itu. Itu adalah gejala awal. Nah, biasanya ketika datang ke dokter mengeluhkan gejala seperti itu, nanti dokter juga bisa melakukan tes. Tesnya namanya EKG. Nah, dari EKG juga akan kelihatan. Tapi bisa juga ketika misalnya gejalanya tidak begitu khas, mengeluhkan nyeri dada, terus EKG-nya normal, nah biasanya dokter akan menganjurkan untuk melakukan namanya uji latih jantung, namanya treadmill test. Yaitu tadi, dengan cara memberikan beban, biasanya naik ke atas mesin treadmill itu dengan kecepatan yang tiap 3 menit akan bertambah, dan kemiringannya tiap 3 menit bertambah miring, seperti halnya mendaki. Sehingga dalam waktu singkat,
dan direkam juga jantungnya. Sehingga dalam waktu singkat dokter bisa melihat apakah dengan beban yang diberikan kepada jantung terjadi ketidakseimbangan antara supply dan demand tadi. Nah, bila tampak dari bacaan tersebut, maka kita bisa memutuskan, oh ini ternyata Bapak nyeri dadanya yang selama ini dirasakan betul nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, sehingga mungkin perlu kita perbaiki seperti itu. Nah, jadi konsep aterosklerosis saya sudah jelaskan, yaitu terjadinya pengerasan dan pengkakuan pembuluh darah yang terdapat pada pembuluh darah jantung koroner atau pembuluh darah yang mendarahi otot jantung, yang bila terjadi imbalance dan atau ketidakseimbangan antara supply dan demand, maka bisa menyebabkan terjadinya manifestasi klinis berupa nyeri dada. Nyeri dada biasanya dirasakan terutama pada 3 aktivitas, yaitu aktivitas yang lebih berat dari biasanya, atau berjalan terburu-buru, atau mendaki, tapi bisa hilang ketika istirahat. Nah, kondisi ini disebut dengan namanya angina pectoris stabil, atau penyakit jantung koroner, tapi yang masih relatif ringan. Itu belum termasuk serangan jantung. Nah, tapi kalau penyakit jantung koroner atau angina pectoris stabil ini tidak diatasi dengan baik, suatu ketika plak atau bisul yang ada di dalam pembuluh darah ini bisa robek seketika. Kok bisa robek? Ya, karena ada pencetusnya. Pencetusnya adalah yang disebut dengan namanya shear stress. Jadi adanya tekanan yang cukup tinggi sehingga membuat bisul tadi bisa pecah atau plak tadi bisa robek. Nah, kalau bisul ini pecah atau robek, itu nanti isinya itu akan keluar. Isinya berupa darah dan sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat mekanisme untuk pembekuan darah. Jadi ibaratnya kalau Bapak bisulnya pecah nih, gitu misalnya kan. Nah, kalau keluar itu kan tahu-tahu nggak lama kemudian akan tampak seperti warna kuning. Atau jerawat pecah gitu kan, nanti akan nampak seperti warna kuning. Itu namanya fibrin atau faktor pembekuan. Itu kalau kita lihat dengan mikroskop itu kayak benang Spider-Man. Nah, jadi itulah yang membuat luka tadi menjadi tiba-tiba tertutup. Nah, tapi di dalam, kalau misalnya itu terjadi di dalam pembuluh darah arteri koroner, itu namanya cilako namanya. Kenapa? Karena dengan benang Spider-Man tadi, semua faktor-faktor darah tadi atau darah-darah yang akan menumpuk di situ semuanya. Jadi ada galodonya, ada kerikilnya, semuanya bersatu sehingga sungai batang anai pembuluh darah koroner tadi bisa tersumbat total seperti itu. Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan kalau batang anai tersumbat seberapa banyak sawah yang akan mati kekeringan. Begitu juga dengan otot jantung. Kalau tersumbatnya pembuluh darah koroner secara tiba-tiba, maka otot jantung yang lain juga terancam untuk infak namanya, atau mati. Terancam untuk jadi daging dendeng busuk. Nah, di dalam otot jantung itu banyak terdapat listrik-listrik. Jadi kalau misalnya darahnya tersumbat total, sehingga itu bisa membuat terjadinya gangguan irama jantung akibat listriknya nggak jalan, PLN-nya mati semuanya. Gitu. Sehingga gangguan irama jantung yang berat inilah yang bisa membuat orang jadi serangan jantung dan henti jantung, atau bisa menimbulkan mati mendadak. Apa bedanya antara serangan jantung dan henti jantung? Serangan jantung ini adalah, yaitu tadi, tersumbatnya pembuluh darah secara tiba-tiba, plak atau bisul tadi robek, sehingga akhirnya terjadi tersumbat total di pembuluh darah arteri koroner, itu yang disebut dengan namanya serangan jantung versi orang awam. Nama bahasa kedokterannya SKA, sindroma koroner akut. Seperti apa gejalanya? Gejalanya nyeri dada hebat di dada ini. Orang banyak mengatakan rasa seperti dihimpit beban berat. Kalau misal saya tanya kepada pasien, Pak, seperti apa sih dihimpit beban beratnya? Dok, kayak seperti didudukin gajah, dok, katanya gitu. Atau ada yang bilang, kayak rasa digebukin orang sekampung. Jadi memang benar-benar sakit. Dan itu bisa membuat pasien berkeringat dingin, sampai basah bajunya. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala nyeri dada hebat, terutama ketika waktu subuh, nah itu adalah prime time bagi serangan jantung. Karena di saat itulah terjadi peningkatan hormon adrenalin kita meningkat di situ. Hormon adrenalin itulah yang bisa memicu kita untuk terjadinya juga serangan jantung. Allah menciptakan kita hormon adrenalin kita timbul di situ supaya kita bangun, supaya kita bisa sholat subuh, supaya kita bisa
bekerja seperti biasa. Tapi di satu sisi itu membuat ketidakstabilan juga di pembuluh darah kita karena menjadi berdebar dan sebagainya. Nah, kemudian setelah gejalanya adalah nyeri dada berat, seperti rasa dihimpit, yang kemudian disertai dengan rasa penjalaran. Penjalarannya bisa ke lengan kiri, bisa juga ke pundak, bisa ke punggung, atau bisa ke dada kanan, atau bisa juga ke rasa seperti terbakar dari ulu hati ini sampai ke atas. Jadi memang banyak model keluhannya. Ada yang mengatakan seperti rasa diremas-remas, atau rasa seperti tertusuk-tusuk, atau rasa seperti diimbit beban berat. Penjabaran nyeri ini bagi tiap-tiap pasien itu terkadang memang cukup banyak. Tapi intinya adalah memang ini adalah suatu nyeri dada yang cukup berat, yang berlangsung minimal setengah jam atau 20 menit. Dan tidak hilang dengan perubahan posisi, dengan mengambil nafas, nggak hilang. Jadi kalau misalnya ada hoax mengatakan kalau misalnya serangan jantung cepat batuk, itu salah. Itu hanyalah mitos saja. Dan kemudian biasanya pasien kadang-kadang disertai dengan mual dan bahkan muntah. Dan begitu dilihat bajunya basah kuyup karena keringat dingin. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa Bapak dan Ibu harus segera pergi ke IGD terdekat. Karena itulah yang disebut dengan gejala serangan jantung atau akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut bahasa Indonesianya. Nah, selain dari nyeri dada hebat yang disertai penjalaran tadi dan dengan durasinya kurang lebih 20 menit, kemudian disertai dengan mual muntah, dan pasien kadang sampai basah bajunya sampai berkeringat dingin, kalau misal dibawa ke IGD, maka dokter akan melakukan pemeriksaan EKG. Di EKG-nya akan terlihat gambaran namanya ST elevasi. Nah, di situ juga itu tandanya artinya terjadi penyumbatan secara total. Ada juga namanya ST depresi, ada juga namanya T inversi, itu adalah gambaran EKG yang membuat dokter bisa mendiagnosis penyakit ini. Ada juga nanti pemeriksaan darah namanya troponin. Nah, itu juga tanda-tanda dari adanya kematian sel jantung. Nah, itu merupakan salah satu faktor diagnostik bagi dokter untuk mengatakan, wah, Bapak terkena serangan jantung nih. Jadi kalau misalnya ada kerabat Bapak yang dengan gejala seperti itu dibawa ke IGD, jangan lupa, Dok, EKG-nya apa nih, Dok? Serangan jantung nggak? Gitu boleh. Atau, Dok, gimana troponinnya? Tinggi apa tidak? Nah, kalau kata dokter, oh ini tinggi, Bu, berarti memang serangan jantung. Nah, kalau sudah terjadi begini, apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kita bisa melakukan dua hal. Kalau untuk STEMI atau tersumbat total, kita bisa melakukan dua hal. Satu, memberikan obat namanya fibrinolitik, jadi merobek benang-benang Spiderman tadi supaya yang tersumbat total tadi akhirnya sungainya bisa mengalir meskipun kecil. Itu yang disebut dengan namanya reperfusi. Paling tidak ada alirannya dulu. Obat fibrinolitik ini kita berikan selama 30-60 menit, dan kalau tidak berhasil, baru kita lakukan primary PCI. Primary PCI ini ibaratnya bagaimana membuka sumbatan total ini pakai eskavator. Jadi dengan cara batu-batu tadi diketepikan. Nah, itulah namanya primary PCI. Singkatan dari percutaneous coronary intervention. Jadi akan nanti dimasukkan selang kecil sebesar Indomie kecil, sebesar mie gitu, bisa dari tangan, bisa dari paha, masuk selang kecil sampai ke pembuluh darah jantung, kemudian digambar. Kalau tampak alirannya tersumbat, akan dimasukkan kawat kecil untuk menembus sumbatan tadi, kemudian nanti akan dimasukkan lagi balon. Nah, balon inilah yang akan membuat menembus dan kemudian membuat lumut atau misalnya galodo-galodo tadi jadi ke tepi. Nah, kemudian sumbatan tadi mungkin bila perlu kita lakukan penyedotan atau disuction namanya, disedot supaya aliran darahnya jadi lancar kembali. Nah, bila masih ada bila masih ada penyempitan sisa, itulah yang akan kita pasang dengan stent. Bahasa orang awaknya cincin atau gorong-gorong tadi itu. Nah, itu yang disebut dengan pemasangan cincin. Setelah itu, nanti aliran darahnya bisa lancar kembali. Seberapa cepat kita harus bawa pasien ke IGD? Secepatnya, karena waktu kita tidak banyak. Time is muscle bagi kita dokter jantung. Waktu itu artinya sama dengan otot jantung. Artinya semakin lama kita menolong pasien, maka semakin banyak otot jantung yang akan mati. Semakin tinggi peluang pasien untuk terjadi gagal jantung atau fungsi pompanya yang menurun seperti itu. Nah, jadi dengan
melakukan primary PCI, harapan kita aliran darahnya lancar kembali, pasien terhindar dari mati mendadak atau gangguan irama jantung yang bisa muncul kapan saja, dan atau gagal jantung yang akan menghantui pasien di kemudian hari kalau misalnya tidak dibawa secepatnya. Prime time atau golden period dari proses ini adalah 12 jam. Di bawah 12 jam adalah waktu terbaik, tapi semakin cepat semakin baik. Terbukti dari beberapa penelitian, di bawah 6 jam sama di atas 6 jam, mana yang lebih baik? Jauh lebih baik yang di bawah 6 jam dibandingkan dengan di atas 6 jam. Tapi fibrinolitik atau pengobatan dengan obat-obatan fibrinolitik itu hanya bisa diberikan sampai 12 jam saja. Lebih dari 12 jam, fibrinolitik tidak bisa kita lakukan. Tapi kita masih bisa pakai primary PCI. Begitu. Primary PCI masih bisa dilakukan sampai onset 48 jam. Tapi sekali lagi, semakin lambat pasien datang, semakin lambat pasien ditolong, maka semakin semakin jelek atau semakin besar komplikasi yang mungkin timbul pada pasien seperti itu. Nah, kabar buruknya, kalau saja serangan jantung ini terjadi pada perempuan, biasanya seringnya berat, gitu. Jadi tidak jarang, misalnya kita mendengar ibu-ibu kalau serangan jantung biasanya langsung meninggal dan sebagainya, karena memang wanita itu pembuluh darahnya dirancang untuk bisa menahan beban seberat mungkin, karena memiliki estrogen dan sebagainya. Tapi begitu terkena serangan jantung, terjadi suatu proses namanya plaque erosion. Jadi kayak misalnya di Padang Panjang itu, tahu-tahu tanah longsor. Nah, kayak gitulah kurang lebih yang terjadi pada pembuluh darah wanita seperti itu. Dan kemudian bagaimana caranya kalau misalnya saya ternyata orang beresiko supaya tidak terkena serangan jantung? Ada beberapa hal pencetus serangan jantung. Antara lain, satu, kalau kita berolahraga tanpa pemanasan. Jadi itu kadang-kadang yang membuat orang kenapa meninggal mendadak di lapangan tenis, atau di lapangan bola, atau di lapangan basket, karena mereka berolahraga tanpa pemanasan yang cukup. Gitu. Tahu-tahu hanya stretching aja sebentar, nggak bisa. Sebaiknya sebelum olahraga, biasakan lakukan warm up atau warming up atau pemanasan selama minimal 15 menit. Misalnya kita mau olahraga lari, lari dulu pelan-pelan 15 menit. Baru kemudian masuk ke dalam main course-nya, seperti itu. Untuk membiasakan agar kita tidak terjadi cedera dan agar tidak terjadi suatu yang disebut dengan namanya thrombosis state, atau kondisi yang bisa timbulnya shear stress tadi yang bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung. Yang kedua adalah bila kita terlalu letih atau namanya terlalu diforsir begitu ya, terlalu overexhausted. Orang siapa sih yang disebut dengan overexhausted? Misalnya nyetir dari Padang ke Jakarta nggak pakai istirahat, nggak pakai tidur. Nah, itu yang disebut dengan terlalu capek yang berlebihan. Atau misalnya seorang dokter yang bekerja nggak pakai istirahat gitu, kerja terus, jaga malam terus, pasien COVID banyak tapi orang nggak ada lagi gitu, itu bisa bikin serangan jantung. Jadi nggak sedikit juga dokter sedang bekerja tahu-tahu serangan jantung. Atau mungkin profesor yang tadi malam habis mengoreksi skripsi, mengoreksi tesis, besoknya datang lagi ngajar, tahu-tahu lagi ngajar tiba-tiba serangan jantung, bisa nggak? Bisa. Itu karena terlalu capek yang berlebihan. Jadi biasakan untuk istirahat yang cukup. Itu dua. Yang ketiga, makan terlalu kenyang. Itu juga tidak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan berhenti sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar. Karena memang kalau makan terlalu kenyang itu bisa mencetuskan terjadinya serangan jantung. Terus yang keempat, kalau misalnya terlalu emosional, marah-marah, terlalu sedih, terlalu gembira, lagi nonton bola, itu juga bisa bikin serangan jantung. Jadi bagi para fans garis keras, hati-hati juga, jangan terlalu semangat mau lagi Liga Champions misalnya, jangan terlalu berlebihan dengan bisa menjadi, atau kemudian misalnya berhubungan seksual dengan namanya kuat gitu, itu juga bisa terjadi mencetus jantung. Hal yang bisa membuat waspadai. Atau obat hipertensi, obat naik, atau obat juga bisa bikin serangan jantung. Hati-hati. Jadi
pasien-pasien muda gitu, ternyata dan sebagainya sehingga gampang terjadi serangan jantung. Maaf. Infeksi juga bisa serangan jantung. Orang tua infeksi seperti misalnya infeksi paru gitu. Sedikit COVID juga membuat seperti itu. Nah, saya tadi sudah terangkan tentang bagaimana penyakit jantung koroner, apa-apa saja yang mungkin bisa mencetuskan, dan bagaimana terapinya. Apalagi ya? Tapi yang paling penting adalah message yang ingin disampaikan, walau bagaimanapun, secanggih apapun pengobatannya, pencegahan jauh lebih baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau ada yang kerabatnya misalnya atau terjadi serangan jantung, maka bawalah ke rumah sakit yang bisa, kan udah kenal nih gejalanya nih. Nah, ada rumah sakit yang bisa menolong untuk terjadi serangan jantung. Tetap bawalah ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui gejalanya, dan rumah sakit di Sumatera Barat yang bisa menolong itu adalah rumah sakit yang memiliki cath lab. Saat ini cath lab di Sumatera Barat ada di 3 rumah sakit yang aktif, yaitu Rumah Sakit RSUP Dr. M. Jamil, Rumah Sakit Semen Padang Hospital, dan Rumah Sakit RSAM Bukit Tinggi. Dan saat ini kita sudah memiliki jalur adalah hotline dokter pun juga bisa tahu nih, oh ternyata ya, pokoknya tolong secepat. Dan putus cara suaranya. sama halnya seperti gempa. Kayaknya sinyalnya kurang jelas ya, Sari. Sinyalnya kayaknya bandwidth-nya ini putus-putus, Dr. Fadil. Apakah masih bersama kita? Riri? Atau mungkin Bapak Ibu, mungkin kita minta videonya dimatikan dulu barangkali ya, supaya bisa ini ya, supaya bisa tidak terganggu sinyalnya, tidak terlalu berat. Kita minta off-kan dulu, kecuali saya. Mohon di-off-kan dulu videonya Bapak Ibu, nanti kita buka pada sesi tanya jawab. Oh iya, bagus ya, sip. Ya, sinyalnya lebih kuat. Silakan diklik stop videonya Bapak Ibu. Dr. Fadil, apakah masih di tempat ini? Masih kayak nyari, tapi nggak bisa ini dia. Nggak bisa ini ya, sinyal ya. Sinyal nggak bisa connect. Sepertinya sinyalnya Dr. Fadil yang bermasalah, Bu. Oh iya, karena tadi terakhir terputus-putus ya. Barangkali sembari saya kontak Dr. Fadil, silahkan Bapak Ibu mau berdiskusi dulu sebentar. Jadi sepertinya kita sudah harus mulai general check-up nih Bapak dan Ibu. Apakah kita ada difasilitasi ya ke Rumah Sakit UNAN? Bu Riri itu. Check up difasilitasi, Bu, bayar enggak? Aduh, itu yang harus awak nak Pak. Kalau awak pai seorang general check up, kepulangnya pada bok-dabok darah, marah lo lah kan bayi kokoh gitu.
Dokter Fadil lagi coba masuk. Pakai askes, bos, BPJS. Bisa pakai BPJS nih, Preso nih. Tapi terbatas ya nih. Di galaan Bu Arina, Beko dosen pakai BPJS. Bisa pakai BPJS kalau ada indikasinya. Kalau nggak ada indikasi, nggak bisa pakai BPJS. Prof, Karena Preso lengkap tuh nih. Ada Bu Ratni, Prof Ratni. Tuh, Wak, cari dulu indikasi Wak dulu berarti. BPJS kok bisa kok nih. Uni Cara- Cina yang bisa Bu Ini yang Mama- Fadil tadi itu. Apa Pak Fadil dokter lagi, ada Pak? bintang, Nggak masuk. masuk lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Dokter. Fadil. Saya sendiri tadi terlempar. Langsung Dokter Fadil. Terlempar keluar ya. Nah, Mana selamat suara? datang lagi. Dokter Fadil ya, datang ini. Boleh tadi di recall sampai Nah. di mana terakhir Uni Riri? Ya, terakhir itu yang pesan-pesan message yang disampaikan yang Iya. tindakan Ya. preventif ya. Sampai 3 rumah sakit itu loh Pak Dokter Fadil. Ah, iya, 3 rumah sakit ya. Nah, RSAM yang bisa satu. menang. Cat lab ya. RSAM. Ya, jadi ada 3 rumah sakit yang memang memiliki fasilitas cath lab atau kateterisasi jantung, yaitu Rumah Sakit M. Jamil di Padang, Rumah Sakit Semen Padang Hospital itu di Padang juga di Bypass, atau Rumah Sakit RSAM, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi. Nah, jadi mungkin akan lebih enak kalau nanti kita versinya dialog ya, Bu Riri ya, Uni Riri ya. Jadi Ya, benar. mungkin saya serahkan kembali ke Uni Riri. Mungkin sudah ada pertanyaan yang mungkin kita bisa lebih nyaman, atau mungkin kekhawatiran, kegundahan dari peserta atau semua yang hadir dalam talk show kali ini. Terima kasih Uni Riri. Terima kasih Dokter Fadil, luar biasa, panjang lebar, terstruktur, komprehensif, dan menyampaikan dengan bahasa yang sudah dipahami, walaupun kadang-kadang keluar bahasa medisnya kita bingung ini apa gitu kan. Tapi Sangat jujur jelas, saya sangat jelas. langsung serem-serem, ngeri-ngeri sedap dengarnya gitu Dokter Fadil, karena serem gitu ya dengar ada plak di di pembuluh darah, kemudian ya banyak hal ya yang kita khawatirkan, yang barangkali mungkin banyak dari kita yang tanpa menyadari gejala awal tadi ya, seperti yang kata Dokter Fadil katakan, ada sakit dada. Saya juga bingung sakit dadanya seperti apa, yang belum yang berat ya, yang belum yang kondisi emergency, tapi sudah ada ketika kita mulai mulai beraktivitas agak berlebihan, kemudian terasa sakit. Itu kira-kira sakitnya seperti apa ya, Dokter Fadil? Jadi kalau misalnya yang datang ke saya itu Uni Riri, usia di bawah 40 tahun, kurang lebih hampir seusia dengan Raisa gitu kan, datang dengan melukai nyeri dada Untuk Raisanya ya. Kayaknya bersama Raisa deh, Dokter Fadil. nyeri dada kadang-kadang muncul tidak disertai dengan aktivitas yang timbul tak menentu, maka kemungkinan besar itu bukan penyakit jantung koroner. Apalagi ternyata kalau kita lihat faktor risikonya tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol, berat badannya juga ideal, atau mungkin tidak ada hipertensi. Jadi mungkin itu bisa jadi penyebab lain. Jadi ini tidak termasuk angina. Dikatakan angina itu kalau 3 hal. 1, kalau memang nyeri dadanya itu dicetuskan akibat adanya aktivitas, seperti aktivitas fisik yang berat, atau misalnya jalan terburu-buru, atau jalan mendaki. Nah, itu yang aktivitas yang khas. Dan hilang dengan istirahat, atau pemberian namanya obat nitrat yang ditaruh di bawah lidah. Nah, itu adalah kriteria yang disebut dengan namanya angina atau nyeri dada khas iskemia, atau nyeri dada khas penyempitan pembuluh darah koroner. Dan biasanya itu lokasinya namanya retrosternal. Retrosternal itu di belakang dari tulang punggung. Di belakang dari tulang dada. Jadi nggak bisa ditunjuk gitu. Jadi ketika ditanya di mana sakitnya, di sini dok gitu. Dia nggak bisa nunjuk. Tapi kalau misalnya di sini sakitnya dok, di sini. Nah, itu biasanya otot gitu. Mungkin habis fitness, kemudian nyeri di sininya. Nah, itu biasanya karena nyeri otot seperti itu. Jadi itu kan penyakit jantung koroner. Jadi sepertinya tindakan pertama yang dilakukan kita semua adalah menurunkan berat badan gitu, Dokter Fadil. Wah, itu saran yang sangat mengena, tapi itu waduh, Mak. Yang betul adalah kalau kita ada baiknya kita melakukan namanya deteksi dini atau medical check up.
Jadi medical Oke. check-up. ya, jadi dengan cara pertama mengetahui berapa sih kadar kolesterol kita, mengetahui Ah, berapa iya. tekanan darah kita, Tekanan darah atau, ya. atau mengetahui gula darah puasa kita, apakah kita Iya, termasuk iya, iya. orang hipertensi, apakah kita Iya. termasuk orang diabetes, apakah kita termasuk orang yang hiperkolesterolemia, dan juga menilai apakah saya termasuk orang yang obesitas. Nah, apakah saya memiliki faktor risiko family Obesitas. history atau riwayat keluarga. Kayaknya kalau masalah obes ini agak sensitif deh Dokter Fadil. Terutama untuk perempuan ini. Ya, jadi dengan berolahraga teratur, dengan tidak sedentary lifestyle, itu bisa membuat kita jadi aktif. Selama ini, Bu, sedentary lifestyle inilah yang merupakan momok dari kita semua. Apa yang disebut dengan sedentary lifestyle? Itu sama kayak perbandingannya dengan TV. Zaman dulu TV-nya gendut, orangnya kurus. Kenapa? Karena untuk mematikan TV-nya kita harus jalan dulu, matikan di TV, cari channel. Nah, kalau sekarang orangnya gemuk, TV-nya kurus, TV-nya langsing gitu kan. Kita matiin TV-nya cukup pakai remote aja dari jarak jauh. Seperti Rami itu. langsung ketawa ini. Yang dimaksud dengan sedentary lifestyle adalah seperti halnya persis di Kota Padang atau di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Tidak mau jalan kaki. Dari Andalas ke Rumah Sakit M. Jamil itu kalau bisa naik Gojek tuh berhenti persis di depan pintu Muko Tubana berhenti. Nggak mau jalan kaki. Beda banget sama teman-teman kita di luar negeri sana gitu kan. Jadi, Ya, betul, kalau betul. di Inggris aja kerjanya jalan terus kan. Sekarang mereka di Inggris nggak ada Gojek, Dok. Ya. Ngajarnya lantai 1, lantai 2 nggak mau ngajar. Nah, itu dia. Yang disebut dengan sedentary lifestyle, pergi ke tukang bakso depan aja naik motor, ya kan? Atau misalnya dari kampus ekonomi Gedung A ke gedung B. kampus hukum itu kalau bisa naik motor atau naik mobil. Nggak mau lewat jalan lewat rektorat tuh nggak mau, kayaknya haram banget, gitu kan? Takut hitam, kayak gitu. Padahal justru sekali-sekali terpapar dengan sinar matahari penting, gitu. Betul ya, apa yang saya bilang Bu Rahmi ya, betul ya. Nah, sangat betul. Kalau datang ke sebuah gedung, padahal cuma lantai 2, naik lift, padahal bisa naik tangga. Nah, itu yang disebut dengan namanya sedentary lifestyle, Bu. Jadi tidak mau beraktivitas fisik, nggak mau jalan, nggak mau capek, nggak mau naik tangga, nggak mau olahraga. Nah, sekarang nih komunitas runner ini lari tiap pagi gitu kan, setoran katanya gitu. Setiap ini larinya udah sampai 5 kilo. Nah, itu yang oke. Tapi harus diingat, yang disebut dengan namanya olahraga yang wajib itu adalah olahraga yang terukur dan teratur. Tidak mesti harus yang sampai 5 kilo. Intinya 30 menit aja, Bu. Jalan kaki atau jalan cepat aja itu sudah cukup. Tujuannya sampai kita keluar keringat tiap pagi, itulah yang disarankan. Most of the week, minimal 4 kali seminggu. Kalau bisa tiap hari, bagus gitu. Nah, di selang-selang waktunya, kalau ada waktu lebih, bisa berolahraga lebih keras. Atau yang disebut dengan namanya exercise yang lebih berat ya. Vigorous activity. Misalnya pengen main tenis, atau pengen lari 5 kilo, atau naik sepedanya sampai 15 kilo atau 20 kilo sampai ke Siti Nurbaya, boleh gitu. Tapi ada yang disebut dengan namanya olahraga yang wajib kita lakukan. Itu yang namanya olahraga aerobik yang terukur dan teratur. Pilihannya ada 3. Boleh berjalan kaki, boleh atau jogging, boleh bersepeda, atau boleh berenang. Tapi syaratnya minimal 4 kali seminggu. Seperti itu. 4 kali seminggu, Dokter Fadil. Iya. Kayaknya ada Dokter Yani, tapi Dokter Yaninya ini kayaknya hilang sinyal kayaknya ya. Kemudian juga tadi ada di luar dari Fakultas Ekonomi ada Ketua Sita dari Tour Travel Pak Ian, tapi mungkin juga hilang sinyal. Jadi Dokter Fadil saya mau nanya ini sebelum ditanya oleh Bapak Ibu peserta, plak itu bisa hilang nggak sih? Apa? Plak yang ada di saluran. Plak di saluran darah. Kalau kayak kita diapain itu biar bisa hilang gitu. Kan karena itu yang membuat menyempit ini ya, pembuluh darah menyempit ya. Ya, jadi plak itu apakah bisa hilang apa tidak? Tidak bisa hilang. Jadi plak itu kalau ada, dia akan ada di situ karena itu butuh waktu.
Proses pembentukan flag itu cukup lama. Jadi itu sudah dimulai ketika usia kita 20 tahun. Semakin lama semakin tinggi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya agar plak tersebut tidak tambah tebal. Dengan Berarti kalau 20 tahun, Dokter Fadil 30 tahun tumbuh flagnya ini. Kalau kita sekarang 30 tahun lebih nih. Jadi semakin banyak misalnya Ibu Rahmi mengkonsumsi isi parui selama ini, isi parui itu usus, hati, ampela, babat, gazebo dan sebagainya, itu makanan yang tinggi kadar kolesterolnya. Nah, semakin banyak kita mengkonsumsi itu, maka semakin tinggi yang kita miliki seperti itu. Tapi kayaknya itu paling berguna, Pak Dr. Fadil. Jangan ditambah juga. Dr. Fadil mau nanya juga, apakah jadi tadi ada yang menarik ya, salah satunya adalah emosional. Emosional itu nggak hanya marah ya, tadi Pak Fadil bilang, Dr. Fadil bilang tadi ya, juga termasuk terlalu happy, terlalu excited. Mungkin barangkali yang sering kita lihat itu yang di ketika orang berdansa, terus lagi sangat happy, tiba-tiba meninggal. Apa ini yang dimaksud Dr. Fadil ya? Ambil bilang lagi. Apakah terlempar lagi nih? Dr. Fadil? Oke. Dr. Fadil? Fadil, masih standby? Kayaknya putus lagi kayaknya. Halo Uni Riri. Iya. Oke. Tadi kedengaran nggak yang terakhir pertanyaannya Pak Dr. Fadil? Dulu. Yang lain mohon di mute dulu sama di videonya dimatikan biar bandwidth kita ya agak lebih kuat ya. Dr. Fadil? Sinyalnya hilang lagi sepertinya ini. Dr. Fadil, saya coba kontak beliau lagi. Silakan ngobrol dulu Bapak Ibu. Ya. Besok mendaftar Wak Lei General Check Up Bapak Ibu. Iya, lah 30 tahun nih flagnya nih, bayanglah tuh nya. Nah itulah gazebo. Gazebo makanya. Rajin olahraga Uni cantik. Yuk Ari, berenang, main sepeda, jalan kaki. Dr. Fadila masuk tuh, Uri. Siap. Suaranya nggak kedengaran, Dr. Fadil. Riri mute. Oh ya. Riri diaktif. Oke. Dr. Fadil. Nah, muncul lagi. Ya. Oke, Dr. Fadil, tadi kedengeran nggak yang terakhir pertanyaannya? Suara Dr. Fadil agak putus-putus ya. Kayaknya suaranya nggak kedengeran, Dr. Fadil. Tetap belum kedengaran. Apakah Bapak Ibu mendengar? Enggak kedengaran. Atau Dr. Fadil di off-kan videonya supaya suaranya bisa full. Coba tes dulu deh. Nah, Dr. Fadil tetap belum ini ya? Belum. Kayaknya mesti jaringan di dia yang bermasalah ini, jaringan di dia. Dr. Fadil. Ya, beliau kayaknya. Telepon lagi. Halo Riri.
Oh, sudah kedengaran. Suara Dr. Fadil udah kedengaran. Ya, oke. Ya. Baik, Dr. Fadil. Nah, terpaksa di ini kalau dibuka videonya bisa nggak? Bisa diulang nggak suara pertanyaan terakhir? Ya, tadi ada yang menarik itu emosional ya. Jadi emosi itu ternyata nggak hanya ketika saat marah, tapi terlalu senang juga terlalu excited, tidak terkontrol juga menyebabkan serangan jantung juga ya. Apakah ini yang terjadi di video-video itu yang ketika mereka lagi dansa tiba-tiba meninggal gitu ya, atau lagi sedih gitu ya tiba-tiba meninggal gitu. Apakah seperti itu, Dr. Fadil? Mengenai penyebab apakah mereka meninggal ketika berdansa karena terlalu senang, mungkin saya juga tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu, karena kan kita memang harus melakukan investigasi dan sebagainya. Tapi bahwa kematian mendadak itu muncul akibat dari serangan jantung itu iya. Dan apakah emosional itu merupakan salah satu pencetusnya? Iya. Jadi itu faktanya yang memang bisa kita sampaikan. Artinya stres berlebihan juga ini ya, stres berlebihan dan over exhausted. Ya, kita kan juga kadang-kadang nih sebagai dosen kadang-kadang kerjaan sampai malam gitu, misalnya ngetik atau apa segala macam. Ini juga membuat ini juga ya, faktor resiko juga ya. Betul, apapun profesinya tetap kita butuh istirahat, paling tidak tidur minimal 6 jam sehari gitu. Kalau misalnya memang kita kemarin kurang tidur, harus ada kompensasinya untuk tidur, untuk menjaga istirahat, jangan terlalu diforsir dan sebagainya. Apakah itu dokter, apakah itu dosen, apakah itu sopir, apakah itu pekerja kantor, pekerja seni dan sebagainya, itu ASN maupun non ASN semuanya pasti memiliki beban kerja dan sebagainya. Tapi yang harus dijaga dan harus diingat jangan terlalu berlebihan. Mungkin saya lihat ada banyak pertanyaan, ada dari Buya dan sebagainya. Riri bisa kita buka aja langsung ya pertanyaannya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand atau di kolom, dan boleh Bapak Ibu langsung bertanya, silahkan dibuka aja video dan mute-nya. Boleh bertanya Bu Riri? Ya, dari Dr. Fajri ya? Iya, Bu Riri. Tapi mohon maaf, tidak bisa apa-apa pakai video. Ya, oke. Baik. Nah, terima kasih Bu Riri, terima kasih Pak Dr. Fadil. Mungkin ringkas saja pertanyaannya. Saya pernah baca bahwa mungkin salah satu indikator yang menentukan plak ya di jantung kita itu misalnya adalah lingkar perut kita. Benar nggak itu, Dr. Fadil? Apakah lingkar perut kita itu menjadi salah satu indikator untuk plak atau misalnya gangguan yang ada di pembuluh jantung kita. Kemudian yang kedua, kita ada misalnya jam-jam smart itu misalnya. Nah, apakah kita standar detak jantungnya normal berapa Pak Dokter? Saya pernah baca juga misalnya kondisi normal itu adalah kalau dalam keadaan istirahat atau berhenti misalnya itu adalah antara 60 dan 100. Nah, kalau aktivitas kita juga nanti kalau berlari itu misalnya atau aktivitas lain tidak boleh lebih dari 140 misalnya. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya Bu Riri, singkat aja. Pertama mengenai tadi lingkar perut dan yang kedua adalah mengenai detak jantung. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita kumpulin pertanyaan dulu Dr. Fadil atau jawab satu persatu? Boleh kita jawab satu persatu ya, supaya nggak lupa. Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Fajri atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya jawab langsung ya. Pertama, tentang masalah lingkar perut. Betul bahwa lingkar perut merupakan salah satu indikator bagi kita apakah kita bisa berpeluang atau memiliki faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Untuk laki-laki itu 104 cm dan perempuan 92 cm. Jadi kalau misalnya lingkar perut ibu-ibu lebih dari 92 cm, nah itu risiko untuk terkena sakit jantungnya juga tinggi. Atau bagi bapak di atas 100. Betul. 104 itu diukur di bagian mana, Dok? Di pusat atau apa? Di lingkar perut, Pak. Abdominal, lingkar perut ya. Oke.
sekaligus masuk pelampungnya, Pak. Waduh, banyak yang kena nih. Iya, kalau bicara pelampung Pak karena ya Pak ya. Karena. Jadi betul bahwa lingkar perut merupakan salah satu cara kita untuk memastikan kita berada di dalam range yang baik. Sama halnya seperti body mass index atau sama seperti berat badan ideal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai saya tadi lupa. Detak jantung, Pak. Detak jantung ya. Betul, itu 60 sampai 100 itu ketika itu yang disebut dengan detak jantung normal. Nah, kalau kita berolahraga itu kalau naik itu normal, Pak. Justru kalau nggak naik itu tidak normal. Nah, sampai berapa heart rate yang maksimal yang dikatakan aman bagi kita, ada disebut dengan rumusnya 220 dikurang umur. Jadi kalau misalnya Pak Fajri misalnya umurnya 40, berarti 220 dikurang 40. Jadi itu 180 kali per menit. Nah, Bapak boleh berolahraga itu nggak boleh lebih dari 85% dari 180. Jadi kalau 0,85 kali 180 kurang lebih itu sekitar 150. Jadi Bapak nggak boleh heart rate-nya lebih dari 150 untuk berolahraga begitu. Jadi itu yang disebut dengan namanya submaksimum dari heart rate. Jadi nggak boleh seperti itu. Nggak boleh melampaui dari 150. Jadi caranya Bapak misalnya kan saat ini sudah banyak tuh alat atau gadget seperti jam tangan yang ketika kita berolahraga menunjukkan berapa heart rate kita gitu. Nah, itu nggak boleh lebih tuh dari 220 dikurang umur kali 0,85 atau 85% dari itu. Nah, atau untuk gampangnya, kalau kita sudah mulai terengah-engah, itu artinya kita sudah mulai mencapai submaksimum heart rate. Itu nggak boleh lebih dari itu. Seperti itu, Pak. Jelas, Pak Fajri? Hati-hati naik sepeda gunung. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Fadil. Ini ada pertanyaan dari Buya Masud. Mungkin beliau ingin bertanya langsung. Silakan Buya. Yang paling senior kita dahulukan dulu. Buya Masud. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dr. Fadil, Pasuminang salah Buya ya nak. Jadi Buya. Pertama, umuan alagai ko. Sekali bara gitu andanya general check up. Umur dia kini 85 Pak. Alhamdulillah Bu. Jadi bara Alhamdulillah 85 Bu ya sehat. Ya. Sekali bara andanya Bu ya bisa general check up. Sebaiknya Bu ya sekali setahun Bu ya. Alhamdulillah sekali setahun. Ya. Anjurannya Bu ya memeriksa berapa kadar kolesterol Bu ya, berapa kadar gula darah puasa Buya, gitu. Itu yang kita cek. Bagaimana fungsi ginjal Buya, dan juga yang terakhir adalah kadar asam urat. Itu biasanya laboratorium yang kita sarankan bagi Buya untuk cek sekali setahun dan juga mungkin pemeriksaan hematologi lainnya Buya. Kemudian nanti Buya akan diperiksa berapa tensi Buya. Gitu. Nah, tapi ada baiknya kalau tensi ini Buya punya juga di rumah sendiri sehingga bisa memonitor. Dikatakan normal kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 140. Kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 60. Kalau seandainya Buya tidak memiliki penyakit apa-apa. Kalau Buya punya penyakit diabetes atau gagal ginjal, nah itu di bawah 130 targetnya kalau sistoliknya. Dan kemudian diastoliknya di bawah 80. Atau misalnya Buya sudah pernah pasang cincin, maka target tensinya di bawah 120 Buya. Jadi tiap kondisi itu berbeda-beda. Nah, itu nanti akan diterangkan oleh dokternya ketika Buya melakukan check up minimal 1 kali 1 tahun Buya. Kalau bagusnya boleh kali 6 bulan Buya. Alhamdulillah. Cuma ada Buya sampai saat ini alhamdulillah gejala itu tidak ada. Cuma Barakallah. Baru di tahun 2019 ke petang operasi prostat. Apakah berpengaruh ke jantung? Nah, itu tambahannya untuk Pak Dr. Fadil, Pak A. Garangan. Terima kasih.
Ya, Dr. Fadil. Suara beliau hilang lagi nih. Oh begitu. Fadil, suara Fadil hilang lagi. Gangguan lagi ya. Kalau tanpa video coba Dr. Fadil kasih. Coba pakai video Dr. Fadil. Atau Bapak Ibu mohon di-mute-kan dulu. Halo, Riri, dengar belum? Riri, mute Riri. Ya, Riri, oke. mute. Silakan Dr. Fadil. Silakan Dr. Fadil. Berpengaruh terhadap tubuh, tidak apa-apa Bu ya. Jadi apalagi sudah dioperasi, insya Allah yang mengganggu dari prostat itu tentu adalah kualitas. Mohon Bapak Ibu di mute dulu yang tidak bertanya. Oke, ya silakan Dr. Fadil. Nah, hilang lagi nih suara beliau. Suaranya hilang lagi. Coba di ini deh. Kita pakai video deh. Coba. Ya. Dites lagi Dr. Fadil. Aduh, sinyalnya ampun nih. Halo Riri. Ya, udah masuk. Oke. Dr. Fadil, coba dibuka aja videonya nggak apa-apa. Putus-putus suara beliau. Suaranya putus-putus lagi. Ini kita bermasalah dengan sinyal, Bapak Ibu. Saya coba kontak lagi. Ya, Dr. Fadil? Atau Bapak Ibu mohon videonya di stop dulu supaya bandwidth-nya besar ini. Dr. Fadil? Halo Uni Riri, suara saya sudah terdengar? Sudah, all good. Ya, silakan lanjut Dr. Fadil. Pertanyaan Buya tadi mengenai prostat itu tidak ada pengaruhnya terhadap jantung. Apalagi sudah dioperasi Buya, jadi insya Allah tidak akan terganggu lagi tidurnya Buya. Itu saja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu Buya. Yuk. Ya Buya. Ya Buya, terima kasih pertanyaannya Buya. Kita lanjut lagi pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaan di chat Dr. Fadil. Dari Pak Syarya Sarif, Pak Yal. Oke. Pak Al tadi mau bertanya. Pak Yal udah mau bertanya, Pak Yal? Ya, betul. Ya, silakan Pak Halo. Yal. Ya, Pak Ya. Yal. Jadi ada teman dokter dulu bilang yang perlu dikontrol nadi dan tensi gitu. Jadi kalau itu normal, rasanya yang lain tidak perlu. Itu benar begitu Pak Fadil. Kemudian satu lagi, lingkar perut itu tidak boleh lebih besar daripada lingkar pinggul. Jadi kontrol aja yang dua itu katanya. Terima kasih. Silakan Dr. Fadil. Makasih Pak Yal. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Yal.
Jadi kalau hanya nadi dan tensi saja itu kurang cukup, Pak Yal. Betul bahwa itu harus kita kontrol, tapi kita juga harus mengontrol faktor risiko lainnya, termasuk diabetes, hipertensi, kemudian kadar kolesterol. Jadi tidak hanya nadi dan tensi saja, Pak Yal, itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul lingkar perut tidak boleh lebih dari lingkar pinggul? Betul, Pak Yal. Jadi kalau lingkar perutnya lebih besar dari itu namanya obesitas sentral. Itu merupakan tanda-tanda dari risiko untuk terkena penyakit jantung koroner juga, Pak Yal. Ya, oke, ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Yal, Dr. Fadil. Ini lanjut pertanyaan berikutnya dari Lukita Purnamasari. Luki, silahkan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yal, Bu Riri, semuanya, Buya. Maaf ini nggak pakai video ya, Ri, soalnya lagi nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa. Yang mau aku tanya sih sekarang nih, kan lifestyle sekarang nih kan ada banyak macam-macam diet tuh. Nah, mau nanya, kan orang-orang tuh pada tergiur dengan diet yang instan. Nah, sementara dengan informasi yang tadi Dr. Fadil bilang, itu kontradiksi dengan apa yang digembar-gemborkan lifestyle dietnya gitu kan. Jadi aku mau nanya itu yang soal diet ketofastosis itu Dr. Fadil, kan kebanyakan tuh makanannya berlemak, terus proteinnya tinggi, tanpa serat dan tanpa sayuran, buah gitu kan. Nah itu ada pengaruh nggak sih dengan nantinya dengan kesehatan jantung gitu? Mungkin itu aja yang mau aku tanyain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Silakan Dr. Fadil. Terima kasih atas pertanyaannya, Luki. Bagus sekali. Ya, jadi tidak betul dengan diet yang seperti itu tidak sehat. Karena dengan demikian meningkatkan kadar kolesterol seperti misalnya trigliserida kita jadi meningkat, atau misalnya kadar LDL-nya jadi meningkat. Otomatis kadar risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner jadi tambah tinggi karena akhirnya terjadi penumpukan plak dan akhirnya bisa membuat proses aterosklerosis berjalan lagi gitu. Jadi sebaiknya memang hindari makan makanan yang tinggi kadar lemak seperti itu. Nah, diet yang dianjurkan itu adalah diet dengan gizi seimbang. Ada porsi karbohidratnya, ada porsi lemaknya meskipun tidak banyak, ada proteinnya dan ada mineralnya dan juga harus yang kaya serat. Untuk kita yang mungkin ingin mengurangi berat badan, jadi ada baiknya mungkin porsi makannya diatur. Untuk malam ketika kita tidak perlu melakukan aktivitas yang lebih berat seperti pagi atau siang, kita mungkin tidak perlu lagi makan besar. Kita cukup makan 1 piring buah-buahan saja. Nah, karena buah-buahan itu memiliki fruktos yang dan juga kaya serat, membuat kita cepat kenyang dan tidak perlu ikut menyumbang ke dalam proses aterosklerosis. Dan kemudian ketika di pagi hari, di saat kita bekerja dengan full, mungkin di situ justru porsinya yang lebih besar. Ada karbohidratnya supaya kita nggak lemas, gitu kan ya. Kemudian ditambah dengan protein dan sebagainya. Ya, kadang-kadang masalahnya kita ini sering sudah biasa makan dengan nasi goreng. Nah, nasi gorengnya dengan minyak yang banyak. Atau kadang-kadang pakai minyak jelantah yang campur-campur lah sisa dari goreng ayam tadi, masukin semuanya gitu kan. Nah, ini yang membuat kadar lemak jenuhnya jadi tinggi gitu, sehingga akhirnya membuat pasokan lagi ke dalam proses aterosklerosis tadi, plaknya jadi nambah lagi gitu. Nah, justru yang disarankan itu pola masak yang sehat itu adalah pola masak yang direbus, kukus dan panggang sebenarnya, minimal digoreng. Nah, masalahnya saat ini yang disebut dengan fast food atau makanan siap saji itu adalah yang gampang nugget, digoreng nugget. Yang gampang semua serba goreng-goreng dan serba berminyak-minyak. Atau bahkan nggak enak kalau makan pagi nggak pakai goreng pisang gitu. Nah, padahal goreng-goreng inilah yang kadar minyaknya yang tinggi. Padahal kalau misalnya kita memulai dengan rebus, kukus, panggang, sehat-sehat aja nggak apa-apa. Ubi rebus, kacang rebus, itu kadar lemaknya rendah dan cukup sehat dan juga bergizi gitu. Misalnya kalau ingin rendah karbohidratnya nggak terlalu tinggi, mungkin berasnya bisa diganti dengan beras merah misalnya, atau roti yang biasa kita makan diganti dengan roti gandum.
yang tinggi kadar seratnya sehingga rasa kenyangnya jadi lebih lama dan juga tetap ada porsi karbohidratnya. Jadi menyiasati untuk bisa hidup sehat itu memang butuh sedikit pengorbanan. Mana enak mungkin beras putih atau beras merah? Tentu lebih enak beras putih daripada beras merah. Kita dari kecil biasa makan dengan beras putih kan. Tapi kalau kita ingin meminimalisir porsi karbohidratnya dengan seperti itu tadi caranya yang betul gitu. Baik, terima kasih Dr. Fadil. Ini kayaknya banyak pertanyaan lagi. Safrudin Al, ini kayaknya banyak pertanyaan. Tapi karena banyak pertanyaan, aku ini dulu ya, kebuannya dulu ya. Yang mungkin satu pertanyaan dulu. Biar nanti di wrap up sama Pak Safrudin Al. Silakan Bu One. Bu One, masih di tempat. Terima kasih, masih mute ya. Oke, terima kasih Dr. Fadil. Ini apakah itu masuk dalam kategori sakit jantung apa tidak? Tapi takut juga pernah dada ini berat gitu, sedang merungkuk ya, beruduk. Terus keluar keringat dingin karena berat dan sesak. Terus menjalar ke punggung, rasanya sakit. Terus cepat-cepat istirahat. Direbahkan badan, istirahat ya. Alhamdulillah mulai reda. Nah ini takut apa kira-kira gimana gitu Dr. Fadil. Terima kasih. Baik, Bu One, terima kasih. Silakan Dr. Fadil. Ya sepertinya mungkin memang ada gejala itu Ibu, karena menurut akal sehat kalau berwudu kan hanya membungkuk sedikit ya, itu kan tidak harusnya tidak berat ya. Nah tapi kalau memang itu terjadi di pagi hari dengan Ibu berwudu, ada rasa nggak nyaman di dadanya sampai keluar keringat dingin. Sore salat asar itu Dr. Fadil. Sore salat asar. Oke. Halo, Ibu Dr. usianya Fadil? berapa? Usianya berapa sekarang Bu? Halo. Halo ya, Ibu usianya berapa? Kejadiannya salat asar. Usianya kira-kira 40 berapa ya Nione ya? 50-an kali ya? 56. Ya, sebaiknya Ibu One melakukan medical check up. Jadi memeriksa EKG, kemudian pemeriksaan tekanan darah, mengecek laboratorium seperti itu. Karena usianya Ibu One saat ini sudah menginjak 56 tahun, artinya pasti sudah memasuki usia menopause. Jadi risiko untuk terkena serangan jantung itu sama dengan laki-laki gitu. Jadi mungkin nyeri dadanya itu adalah khas. Mungkin yang pertanyaan saya, apakah nyeri dadanya hanya ketika saat berwudu, ketika satu kali saja? Bagaimana halnya sekali aja. Sekali terus dibawa istirahat dan alhamdulillah nggak pernah lagi gitu. Kalau sekali saja sepertinya bukan. Ya, kalau hanya sekali saja. Tapi kalau misalnya setiap naik tangga, setiap jalan buru-buru ada keluhan dan kemudian ketika istirahat kemudian hilang, nah itu yang harus diwaspadai. Tapi mengingat usia Ibu One saat ini yang sudah 56 tahun, sebaiknya Ibu ketemu dengan dokter jantung untuk diperiksa EKG-nya, cek laboratorium, cek tekanan darah dan sebagainya. Ya, Dokter Fadil, terima kasih. General check up dulu ya, Dokter ya? Iya, general check up dulu, Bu One. Iya, iya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Riri. Terima kasih, Nione. Terima kasih, Dr. Fadil. Pertanyaan selanjutnya, Pak Safrudin Al, silakan. Alumni kita. Ini banyak di luar dunia juga nih, Dr. Fadil. Oh ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Dr. Fadil. Selamat malam, Pak Al. Ambo bertanya masalah jantung koroner dan asam lambung. Ambo dalam 6 bulan terakhir itu asam lambungnya atau GER di rasa tercekek di leher. Itu lebih dominan ketimbang sesak napas waktu berjalan mendaki atau apa. Jadi sudah dibawa ke dokter Idris, saran beliau di kateter. Kemudian untuk melihat penyempitannya sudah seberapa. Tapi ada juga baca-baca yang lain katanya
kalau harus pasang ring itu masih bisa diobati. Nah, pertanyaannya apa? Memang minum obat masih bisa mengatasi, tidak perlu pasang ring. Kedua, soal asam lambung ini, antara asam lambung dengan jantung mana yang benar ini? Memang jantungnya, koronernya yang bermasalah, atau asam lambungnya? Ini gearnya itu cepat sekali terasa gitu, agak stres atau banyak beban kerja, itu rasa tercekik ini yang jadi masalah. Kemudian perutnya begah gitu. Itu aja dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Al. Silakan Dr. Fadil. Baik Pak Al, memang asam lambung meningkat itu sering timbul dengan emosional atau mungkin saat kita lagi panik seperti itu. Tapi biasanya berhubungan dengan masalah makanan. Jadi rasa kembungnya timbul ketika kita mau makan ataupun sesudah makan rasa cepat begah. Nah masalahnya karena gejala peningkatan asam lambung atau dispepsia ini itu mirip dengan penyakit jantung koroner, Pak Al. Jadi ya terlalu naif kalau misalnya kita langsung oh ini pasti lambung nih, tapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan EKG. Siapa tahu ternyata mungkin sudah ada penyempitan pembuluh darah koroner. Banyak moda diagnostik yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah betul Bapak terjadi stenosis atau penyempitan pembuluh darah koroner. Pertama, kita periksa EKG. Kalau dari EKG-nya terlihat adanya tanda-tanda, berarti betul mungkin dokter yang pertama kita harus tahu seberapa penyempitan. Kalau misalnya memang dengan saat ini Bapak sudah makan obat apa gitu, biasanya kita akan memberikan 2 macam obat-obatan untuk membuat nyeri dadanya hilang dulu. Mungkin rasa tercekik itu adalah tanda-tanda dari penyempitan pembuluh darah koroner, Pak. Dan biasanya rasa tercekik itu terjadi khas pada orang dengan diabetes. Orang dengan diabetes itu keluhannya bukan nyeri dada, tapi rasa tercekik atau rasa di rahangnya ini rasa kebas, seperti itu. Jadi orang dengan diabetes itu memiliki karakteristik nyeri yang berbeda dengan orang kebanyakan. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua keluhannya kadang-kadang tidak nyeri, tapi sesak, terutama ketika aktivitas gitu. Jadi beda nih antara populasi orang tua, populasi diabetes dengan orang selain diabetes dan selain orang tua, ini Riri. Jadi itu juga yang harus kita pahami. Nah, akan lebih baik kalau saran saya kepada Pak Sarudin untuk melakukan medical check up atau deteksi dini. Jadi kita lakukan pemeriksaan EKG, kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, bila ternyata memang ada arahnya ke arah penyakit jantung koroner, kita akan berikan obat bagaimana supaya keluhan tadi hilang dulu. Biasanya dengan 2 macam obat, yaitu beta blocker dengan nitrat. Bila dengan 2 macam obat tersebut Bapak masih mengeluhkan rasa tidak nyaman, rasa tercekik, maka sebaiknya memang harus dilakukan pemasangan cincin atau stent. Pertama tentu kita lakukan angiografi dulu. Kita lihat di mana penyempitannya. Kalau penyempitannya ternyata banyak, dan kemudian panjang-panjang, tidak ideal untuk pasang cincin, mungkin kita anjurkan ke dokter bedah jantung untuk lakukan bypass. Seperti itu, Pak Al. Jadi kemungkinannya bisa macam-macam. Tapi tentu dokter akan menganjurkan hal yang terbaik buat Pak Al. Seperti itu, Pak. Terima kasih, dokter. Saya ekonya udah, tapi ekonya bagus. Nggak ada masalah. Nah, echo itu bukan untuk menilai penyakit jantung koroner, Pak. Echo itu dilakukan ketika Bapak sedang istirahat. Itu tugasnya, itu gunanya untuk melihat ada atau tidak gambaran misalnya otot jantungnya yang menebal akibat dari hipertensi, ada atau tidak gangguan katup, ada atau tidak riwayat serangan jantung. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi kalau Bapak dengan penyakit jantung koroner yang angina yang timbul saat aktivitas, itu belum tentu kelihatan karena Bapak jantungnya sedang dalam posisi istirahat. Nah, mungkin yang lebih tepat pada Bapak adalah stress test. Tapi echo dengan cara mungkin diberikan obat-obatan. Namanya dobutamin stress echo. Diberikan uji beban pada jantungnya. Atau Bapak saya akan anjurkan untuk treadmill test. Gitu. Jadi Bapak berjalan di atas mesin treadmill selama waktu tertentu dengan kecepatan dan ketinggian yang bertambah setiap 3 menit. Dengan demikian nanti akan bisa kelihatan apakah Bapak memiliki risiko untuk penyakit jantung koroner atau tidak, gitu Pak. Satu lagi boleh, Dok? Boleh, Pak. Ini
kalau kita pasang ring itu sejauh mana risiko-risikonya gitu? Ya, pemasangan ring itu adalah tindakan invasif, Pak. Invasif artinya tindakan yang melukai tubuh, seperti itu. Nah, tapi itu kan lewat pembuluh darah, masuk selang kecil sampai ke jantung, seperti itu. Jadi, kita intervensi tapi bukan bedah. Nah, masalah risiko yang namanya tindakan invasif, mulai dari yang ringan sampai yang berat, itu bisa saja terjadi. Sama halnya kalau misalnya Bapak naik pesawat ke Jakarta, gitu. Bapak pasti akan berusaha untuk memilih maskapai yang Bapak rasa aman, Bapak percaya kepada pilotnya, Bapak tujuannya ke Jakarta supaya naik pesawat supaya ke Jakartanya bisa dalam waktu tempuh yang cepat, karena Bapak punya kepentingan. Tapi kita sama-sama berdoa pada Allah supaya perjalanan kita lancar dan kita dihindari dari risiko yang tidak kita inginkan. Begitu juga halnya dengan tindakan medis. Dokter tidak menginginkan hal yang buruk terjadi pada pasiennya. Karena rata-rata dokter akan memperlakukan pasiennya seperti saudaranya sendiri kan, pasti dia akan lakukan yang terbaik. Untuk itu dia pasti akan lakukan segenap kemampuannya dan sama-sama berdoa, baik itu sebagai dokter maupun sebagai pasien, untuk kita menjalankan prosedur dengan baik. Tidak ada yang ingin celaka. Nah, kalau dilihat dari statistiknya, lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya, Pak. Begitupun juga dengan pilot yang menerbangkan pesawat terbang. Meskipun ada resikonya, tapi statistiknya kecil seperti itu. Karena kita berusaha untuk mematuhi protokol-protokol yang mengedepankan safety atau keselamatan para pasien seperti itu. Jangan sampai nanti misalnya kan rencana mau operasi tangan kiri yang dioperasi tangan kanan. Nah, saat ini dengan adanya akreditasi rumah sakit, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir, Pak. Kesalahan prosedur dan sebagainya. Baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak A. Terima kasih, Dr. Fadil. Ngeri-ngeri sedap dengarnya. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Cindy. Cindy ini generasi milenial. Cindy masih standby? Masih standby, Bu Riri. Ya, silakan Cindy, ini mahasiswa kita. Ya, perkenalkan nama saya Cindy. Saya salah satu mahasiswa undergraduate dari Fakultas Ekonomi. Terima kasih kepada Bu Riri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih kepada Dr. Fadil. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Dok. Di usia saya yang tergolong muda gitu ya, Dok, saat ini 20 tahun, saya itu memiliki medical track record, yaitu punya kolesterol di angka 265, Dok, yang tergolong tinggi. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah dengan kolesterol setinggi ini itu berpotensi untuk dapat penyakit jantung? Dan yang kedua adalah bagaimana upaya preventif untuk saya agar terhindar dari penyakit jantung tersebut? Terima kasih, Dr. Fadil. Ya. Baik, Cindy, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Uni Cindy. Jadi, bukan tidak mungkin orang misalnya, oh kayaknya berat badannya nggak gemuk deh, tapi kok kolesterolnya tinggi. Itu bisa. Ya, karena memang pola makannya mungkin kemarin belum paham bahwa ternyata kuning telur itu memiliki kadar kolesterol yang tinggi, atau telur puyuh juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi, atau misalnya segala jenis jeroan, isi paru, hati, ampela, babat, usus, tunjang, kikil, itu semua memiliki kolesterol yang tinggi. Otak juga memiliki kolesterol yang tinggi. Nah, kalau ada salah satu makanan tersebut yang biasa Uni Cindy konsumsi, maka mulai saat ini sebaiknya di-stop. Itu yang pertama. Kedua, juga pola masak yang digoreng, yang menggunakan minyak, baik itu minyak apapun, jagung, kelapa, sawit, dan sebagainya, juga memiliki potensi untuk meningkatkan kadar LDL, trigliserida, total kolesterol, maupun menurunkan HDL. Sehingga sebagian itu yang dihindari. Cobalah persering pola masak dengan rebus, kukus, panggang, karena itu yang meminimalkan kolesterol. Nah, dan kemudian ditambah lagi dengan modifikasi lifestyle. Selain menghindari hal yang saya sebutkan tadi, juga melakukan olahraga secara rutin dengan menghindari sedentary lifestyle. Jadi mulai sekarang nih, hindari kalau ketemu lift harus naik tangga gitu. Jadi kalau misalnya ketemu lift, hindari lift. Kemudian kalau misalnya parkir, usahakan sejauh mungkin. Misalnya kita mau kuliah di gedung A, kalau perlu parkirnya gedung E. Jadi dari E ke A itu jalan, gitu. Karena memang kalau kita berada di Amerika, itu katanya 1 until 2 subway, gitu. Jadi
Kalau kita misalnya mau ke misalnya di daerah, kita mau pergi ke Jalan Sudirman nih, gitu kan. Nah, misalnya di BRI Sudirman, kantornya Pak Pai gitu kan. Jadi berhentinya itu kalau bisa di itu Abdul Muiz. Nah, dari Abdul Muiz itu jalan. Jadi itu satu subway itu sekitar segitu tuh rentangnya. Itu yang disebut dengan modifikasi lifestyle. Jadi meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian meluangkan waktu 30 menit per hari minimal 4 kali seminggu untuk berolahraga seperti itu. Dan kemudian menghindari makanan yang tinggi kadar kolesterolnya dan juga tinggi kadar salty-nya atau kadar kegaramannya. Itu juga bisa memicu terjadinya tinggi kolesterol juga. Begitu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Luar biasa Terima penjelasannya. kasih Bu Riri atas Terima kesempatannya. Ya, terima Luar kasih biasa, dok. Dr. Fadil sangat komprehensif penjelasannya. Masih ada pertanyaan dari Ato. Ato mau nanya langsung atau aku bacakan ini? Pak Ato ya. Pak Ato. Oke, aku bacakan aja. Pak Dr. Fadil, apakah minum obat hipertensi seperti amlodipin tetap dilanjutkan sedangkan tensi sudah stabil 120/85? Ya, Pak Ato. Jadi hipertensi itu yang saat ini normal itu adalah normal dengan obat-obatan. Jadi sarannya tetap memakan obat hipertensi. Bapak jangan men-stop obat sendiri. Nah, itu namanya pseudo dokter atau pura-puranya jadi dokter gitu. Jadi sebaiknya kalau memang harus diturunkan dosisnya, dokter yang menurunkan dosisnya seperti itu. Misalnya Bapak tadinya tensinya tinggi, dengan misalnya saat ini sudah normal dengan obat tersebut, ya berarti saat ini kondisi Bapak tekanan darahnya terkontrol dengan obat-obatan. Kalau misalnya ternyata Bapak meminum 2 macam obat misalnya kan, dan selama ini sudah terkontrol, maka nanti dokter akan menganjurkan untuk kita coba Pak, dosisnya kita kurangi seperti itu. Jadi dalam pengawasan, jangan Bapak men-stop. Karena kita tidak pernah tahu kapan Bapak emosional, kapan Bapak tiba-tiba terkena berita sedih gitu. Nah, kondisi hipertensi yang fluktuatif, yang tidak terkontrol inilah yang membuat terjadinya pasien-pasien itu gampang terjadinya stroke atau serangan jantung seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fadil. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu ini, Yum Ziko. Apakah masih ada? Ya, ada. Silakan mau bertanya langsung. Bu Yum Ziko atau Pak Yum Ziko ini? Silakan Bu Yum Ziko. Ya. Kayaknya tumbler sama deh. Kita FE juga punya itu, Pak Fadil. Ya. Baik, aku bacakan saja. Kalau salah satu faktor resiko ada seperti tensi tinggi tapi nyeri dada tanpa ada aktivitas, apakah bisa dikategorikan PJK penyakit jantung ya, Pak Dr. Fadil? Jadi beliau nyeri dada tapi tidak ada aktivitasnya. Jadi kayaknya bisa saja kemungkinan yang lain nyeri dadanya. Bisa karena masalah otot, bisa karena masalah hipertensinya. Jadi kita harus pastikan dulu nih, kalau yang disebut dengan penyakit jantung koroner yang mengakibatkan angina, itu biasanya dicetuskan oleh adanya aktivitas fisik seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya biasanya nih, main badminton, 1 set, nggak masalah, tapi kok sekarang jadi sakit ya dadanya ya. Nah, gitu. Jadi itu merupakan tanda-tanda awal dari penyakit jantung koroner. Riri. Baik, terima kasih Pak Yumziko. Kemudian dari Bu Sos ada yang mau ditanyakan langsung Bu Sos? Bu Dr. Sosmiati. Ini suaranya tidak kedengeran. Oke, tanyakan saja. Bu Sos. Ya, yang sesuai dengan chat aja, Ri. Ya, oke, boleh. Oke, Pak Dokter, kalau ada nyeri di dada sebelah atas tiba-tiba saja, apakah itu tanda sakit jantung? Mohon informasinya. Agak mirip pertanyaan Bu One tadi ya. Ya, jadi kalau nyeri dadanya waktunya tidak menentu, tidak ada hubungan dengan aktivitas, kemudian sewaktu-waktunya ya kadang-kadang munculnya nggak sampai 1 menit gitu, habis itu hilang lagi. Nah mungkin itu biasa bukan tidak khas dari penyakit jantung, Bu Sos. Justru mungkin kalau memang ada seperti itu kita pastikan dari EKG-nya. EKG normal, keluhannya tidak khas, biasanya kita anjurkan untuk treadmill test karena mungkin Ibu Sos sudah dalam kelompok yang mungkin
intermediate atau resiko menengah untuk terkena serangan jantung. Kalau treadmill-nya bagus, kolesterolnya oke, tidak diabetes, hipertensinya tidak ada, ya mungkin artinya oke. Jadi itu yang disebut dengan namanya medical check-up atau deteksi dini, dilihat dari pemeriksaan kesehatan. Itu lebih objektif untuk menilai kondisi ibu saat ini. Karena kalau misalnya saya katakan di sini, oh nggak apa-apa Bu, nggak khas, tapi ternyata terjadi apa-apa, nanti Ibu akan menyalahkan saya. Kemarin saya udah konsul ke Dr. Fadil via Zoom, tapi dikatakan nggak kenapa-kenapa, sehingga saya nggak periksa, ternyata tahu-tahu terjadi amit-amit ya Bu ya, terjadi serangan jantung, nanti yang ditanya adalah saya. Direkod lagi. Ya, dokter ya. Kalau Jadi sebelah saya kanan dokter, sebelah kanan seringnya dokter. Ya, kembali lagi Bu. Jadi kalau nyeri dadanya itu kadang-kadang nggak bisa ditunjuk juga Bu gitu. Tapi kalau hanya sebelah kanan gitu kan, ini di sini nih, di sini. Tapi kalau diginiin rasanya lebih enak. Nah, itu biasanya otot tuh Bu gitu. Jadi memang butuh pemeriksaan tambahan untuk memastikan ibu ini ada nggak nih penyakit jantung koronernya gitu. Jadi berbagai macam pemeriksaan disatukan, kemudian baru kita nanti simpulkan gitu. Tapi kalau hanya sekedar oh ini bisa jadi otot atau bisa jadi mungkin namanya psikosomatik yang timbul ketika ibu tiba-tiba harus ngajar tapi bahan belum disiapkan. Nah, itu tahu-tahu ibu ada nyeri dada. Tahu aja. Oke, makasih. Mahasiswa kan juga begitu. Tiba-tiba ada ujian tak terjadwal. Zaman kita namanya UTT atau kuis gitu kan. Waduh gitu kan. Tiba-tiba langsung nyeri dada. Apakah nyeri dadanya penyakit jantung koroner? Ya mungkin tidak, karena itu triggernya karena psikis namanya, psikosomatis. Baik. Pak Fadil, ini ada pertanyaan lagi, cuman ini dulu ya, aku masuk ke Dr. Ferry Andrianus, beliau yang sempat positif kemarin dan alhamdulillah negatif. Kayaknya ini prioritas juga. Ya? Alhamdulillah. Tadi juga yang tadi aku kirim videonya, ini yang anak beliau ini di swab nggak pakai nangis gitu. Silakan Dr. Ferry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Fadil, ini videonya nggak bisa ada masalah juga jaringan sedikit. Ya, mungkin nih pertanyaan terkait dengan pengalaman jantung. Jadi saya dulu ada keluhannya mungkin kalau bahasa awaknya menggeretek gitu. Di jantungnya ada bergetar gitu ya, tapi tidak terus. Kalau bahasa awaknya menggeretek, agak susah juga menjelaskan ke dokter waktu itu, karena tidak berdebar, tapi seperti kita kedinginan kan, kadang tapi tidak terus gitu kan. Sudah pernah cek sama dokter, dua dulu Pak almarhum Mas Sahim, kemudian ada lagi Pak Sukri kalau salah. Udah treatment segala macam. Nah, itu waktu tes itu tidak ada persoalan. Cuma yang seperti itu kadang-kadang muncul juga. Itu yang pertama kan. Yang kedua mengenai jantung berdebar kan tadi jantung berdebar ini temanya. Jantung kalau saya itu kebetulan kalau berdebarnya itu sering kencang gitu. Ya mungkin pemicunya tidak terlalu tapi kalau udah berdebar tuh dia kencang gitu. Agak lama nanti baru. Pemicunya apa, Ferry? Pemicunya biasa aja, mungkin terkejut atau apa-apa gitu kan. Tapi tidak lihat cewek Bu, belum tuh lihat cewek. Iya, jadi diklarifikasi gitu. Iya, itu yang sering terjadi. Tiro. Ya. Kemudian terakhir ini tadi menyinggung juga dengan COVID Pak Fadil. Saya kan kemarin tuh terindikasi tanggal 31 Juli ya, positif COVID. Tapi tidak ada kondisi yang ciri-ciri COVID itu sampai tanggal 6 negatif, kemudian tanggal 8 negatif lagi. Cuma waktu pemeriksaan itu sempat tensi 140. Padahal saya belum pernah, setahu saya itu tensi saya itu paling tinggi 120. Kemudian waktu 140 itu hari besoknya 135. Sampai sekarang saya belum pernah ukur tensi. Apakah ini ada pengaruh dengan jantung atau gimana? Mungkin itu aja Pak Fadil, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Ferry. Pak Ferry,
kondisi seperti yang Pak Ferry paparkan tadi itu namanya aritmia, gangguan irama jantung. Nah, kadang-kadang ada irama tambahan. Jadi normalnya kita kan lep-dep itu teratur. Tapi kadang-kadang Bapak keluar dari irama itu tadi, mungkin ada tambahan dep-dep. Nah, itu yang disebut dengan manggaret. Ya, betul. Kondisi gangguan irama jantung itu kadang-kadang tidak tertangkap dari gambaran EKG, karena gambaran EKG ketika Bapak ketemu saya gitu kan, nggak muncul dia saat itu dok gitu. EKG itu kan berlangsung kurang lebih selama 5 detik, jadi tidak muncul. Tapi nggak usah khawatir, kita punya modalitas lain untuk menyadap jantung Bapak selama 24 jam. Nah, itu disebut dengan namanya pemeriksaan Holter. Jadi Bapak akan di Holter monitoring, jadi dimonitor jantungnya selama 24 jam, ada alat yang dipasang ke EKG, terus nanti perekamnya itu segede handphone gitu Pak. Nah, Bapak bisa pakai itu untuk menyadap selama 24 jam, untuk mengetahui rahasia di balik irama jantung selama 24 jam. Nah, cuma bedanya nggak boleh mandi Pak. Jadi sebelum pakai alat itu, misalkan nanti akan dipasang, kemudian dibuka itu besoknya. Jadi nanti rekamannya nanti akan dibuka, nanti akan terlihat. Ada mungkin ketika Bapak ketika tidur, timbullah yang disebut dengan istilah Bapak tadi jantung manggarete tadi gitu. Akan muncul seperti itu. Nah, nanti kita lihat berapa persentasenya. Kalau persentasenya cukup sering, maka mungkin kita anjurkan untuk bisa memakan obat-obatan atau mungkin dihilangkan penyebabnya. Nah, biasanya kita akan cari tahu nih penyebabnya kenapa gitu. Penyebabnya itu macam-macam. Yang paling sering itu gangguan elektrolit. Misalnya Bapak kurang banget makan pisang, nggak pernah makan pisang misalnya, sehingga kadar kaliumnya rendah gitu. Nah, itu namanya pemeriksaan elektrolit, salah satunya kalium. Atau mungkin Bapak nggak pernah sering diare misalnya kan, karena diare itu juga mengurangi kalium. Jadi hal-hal seperti muntah, diare, dehidrasi dan sebagainya itu bisa mempengaruhi elektrolit, dan elektrolit bisa mempengaruhi terhadap irama jantung. Tapi ada juga orang memang dilahirkan dengan ada namanya jalur tambahan atau bahasa Inggrisnya accessory pathway. Nah, itulah yang kadang-kadang suka mengganggu. Jadi jantung itu dia ada aliran listriknya di situ, Pak. Jadi ada PLN-nya, ada terminal 1, terminal 2. Nah, mungkin di Pak Ferry ini ada terminal bayangan, Pak. Jadi nggak perlu ada trigger cewek pun, nanti dia bisa tetap loncat aja di situ gitu. Jadi terminal bayangan inilah yang mengganggu sistem konduksi dari Bapak. Dan itu bisa kita sadap lewat pemeriksaan Holter tadi gitu. Sehingga nanti dari situ bisa kita lihat apa treatment atau tata laksana yang tepat untuk Pak Ferry. Apakah cukup obat-obatan atau bila perlu dilakukan pemeriksaan namanya elektrofisiologi study untuk menilai di mana sumber dari terminal bayangan tadi, dan kalau perlu